Teknik penguatan kuno bab 31, keterbatasan alam spasial. Bagaimanapun, sepertinya aku akan memanggang condor giok berkepala putih untuk makan malam-malam ini. Setelah King Sui mengetahui berbagai pesona dan efek dari alam valet jade immortal, dia tidak bisa menahan senyum bahkan dalam tidurnya. Sekarang, dengan dia menjadi penguasa alam spasial, dia tidak perlu lagi membawa ransel. Dan bagaimana cincin penyimpanan dalam legenda bisa dibandingkan dengan ini? Tidak, mereka bahkan tidak bisa disebutkan dengan nafas yang sama. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tawa itu seolah menyatukan semua amarah, kecemasan, dan kekhawatirannya yang selama ini membebani hatinya, dan membubarkan semuanya bersama-sama dengan gelak tawa yang menggema. Dari ranselnya yang sekarang tidak berguna, King Sui mengeluarkan pisau, batu api, garam, dan cangkir yang terbuat dari porselen, dan setelah itu, dia mencari di sekitar pegunungan untuk mencari ranting kering dan tipis yang dapat digunakan sebagai kayu bakar. Tatap ayahmu, aku, lebih lagi, dasar ayam bodoh, jika tatapan bisa membunuh saat itu, aku tahu aku sudah mati. Ayolah, tidakkah kamu suka melayang di udara dan menatapku? Dasar ayam terbang bodoh, sekarang aku ingin kau melihatku saat aku memanggang paha ayammu. Lagi pula, urat dan ototnya tebal tanpa lemak yang berlebihan, sepertinya cukup bagus sebagai suplemen dan memakannya seharusnya bisa memberi nutrisi untuk kakiku sendiri. King Sui berkata dengan keras, dengan kilatan sinis di matanya, saat dia mulai mengalahkannya dan mencuci condor yang malang itu. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, King Sui hampir mati kehausan. Tapi sekarang, tiba-tiba, dia punya banyak air. King Sui mengambil air dari alam valet jade immortal. Saat dia mencuci bangkai, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sia-sia. Lagi pula, air dari kolam kristal memiliki sifat mistis, tetapi menggunakannya untuk mencuci bangkai. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Juga, King Sui tidak yakin apakah air yang habis akan diisi ulang oleh alam spasial dan karena itu, dia memasang penanda air untuk mengukur ketinggian air. Dari pengamatannya, kolam ini seharusnya mampu menampung 800.000 liter air. King Sui memotong sepotong besar daging dari kaki belakang condor raksasa, dan mulai memanggangnya setelah dia menyalakan api. Ini adalah pertama kalinya King Sui melakukan barbecue secara pribadi. Sebelumnya, dia hanya mengamati anggota klan King yang melakukannya. Sekarang dia mencobanya sendiri, King Sui tahu bahwa itu tidak semudah kelihatannya. Hasil percobaan pertamanya dalam memasak mengakibatkan daging menjadi terlalu hangus untuk dimakan atau terlalu mentah. Hanya setelah bereksperimen beberapa kali dia bisa berhasil memanggang sepotong daging yang hampir tidak bisa dianggap bisa dimakan. Mengabaikan bahaya makan daging mentah, King Sui mulai menggali dengan senang hati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memanggang daging. King Sui memakan makanan yang dia siapkan dengan penuh semangat. Setelah rasa laparnya terpuaskan, dia melihat bangkai condor raksasa. Ukurannya sangat besar, meskipun banyak eksperimen King Sui dalam memasak sebelumnya, pengurangan massa hampir tidak terlihat. Setelah itu, King Sui memutuskan untuk menyimpan sisa-sisa bangkai di alam valet jade immortal. King Sui tidak bisa menahan diri untuk berseru lagi, "Ah, ini pasti takdir, siapa yang mengira bahwa surga begitu baik padaku. Liontin yang saya ambil secara acak sebenarnya adalah harta surgawi. Tidak ada di dunia ini yang bisa membuatku lebih bahagia, bahkan tidak meniduri kecantikan kelas atas yang menggerahkan." Meskipun King Sui belum merasakan wanita pertamanya, dia tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan dan kekuasaan adalah otoritas mutlak. Jika seseorang cukup kuat, mereka bahkan bisa dengan paksa merebut wanita itu. Siapa yang berani menentangnya kalau begitu? Kekuatan absolut adalah apa yang dia cari. Sebagai perbandingan, liontin berharga ini, seseorang tidak tahu berapa banyak pahala karma yang harus mereka kumpulkan selama banyak kehidupan sebelum mereka bisa mendapatkannya. Saat pikirannya melayang ke luka yang dia terima, dia teringat akan liontin yang tergantung di lehernya. Sial, di masa depan setiap kali aku mendapatkan sesuatu, aku harus meneteskan darahku untuk mengujinya. Siapa tahu, apa yang tampak robek dan compang camping, bisa menjadi harta surgawi lainnya. Jika aku melewatkan sesuatu, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Setelah pertempuran dengan condor raksasa itu, dan penemuan alam spasial, diikuti dengan memasak bangkai, matahari sudah terbenam. Sinar cahaya yang cemerlang menyinari seluruh wilayah, mewarnai pegunungan dengan cahaya keemasan. Khusus untuk beberapa puncak gunung, pancaran sinar keemasan yang menyinari mereka benar-benar membuat mereka memancarkan semacam kehadiran yang megah, mirip dengan patung Buddha emas. King Sui saat ini tidak pernah begitu bersemangat sebelumnya dalam hidupnya.
Keadaannya saat ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengan tingkat kedua pencerahan yang diajarkan oleh Buddha sendiri, melihat gunung sebagai bukan gunung, melihat sungai sebagai bukan sungai. Satu, bahkan jika ada setumpuk kotoran anjing di depannya, dia juga bisa yakin bahwa itu akan dapat menumbuhkan tanaman yang baik dari sana. Lupakan saja, aku akan pergi dan berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal. Hahaha, rasio waktu 100:1, aku harus menyalahgunakannya secara maksimal. King Sui berteleportasi ke dalam ranah spasial hanya dengan niat atas kehendaknya. Sekarang dia lebih tenang, dia menemukan bahwa udara di sini dipenuhi dengan banyak energi spiritual yang tebal, bahkan lebih dari dunia luar. King Sui duduk bersila, memasuki keadaan meditasi dan mengaktifkan teknik penguatan kuno yang memancarkan aura kedalaman. 1 siklus sirkulasi Qi, 2 siklus sirkulasi Qi. Selama 5 tahun terakhir, King Sui berhasil mengolah dari 36 siklus sirkulasi menjadi 48 siklus saat ini. Kali ini ketika dia mengaktifkan teknik penguatan kuno, tidak mengherankan bahwa dia mencapai puncaknya pada 48 siklus. Lebih cepat kurang kecepatan, King Sui tidak cemas. Bagaimanapun, King Sui baru saja menembus 48 siklus. Dia tidak ingin terburu-buru dan akibatnya menderita Qi deviation. Seiring berjalannya waktu, King Sui berkultivasi perlahan tanpa tergesa-gesa. Setiap kali dia lelah, dia istirahat. Setiap kali dia haus, dia minum air. Dia terus seperti ini, tanpa henti berlatih kultivasinya dengan kemauan seperti orang gila, juga melatih langkah hantunya, tinju cepat soliter, dan seni teknik senjata tersembunyi secara terus-menerus. King Sui juga telah sepenuhnya membaca ketiga buku medis yang dia bawa. Lagi pula, dengan rasio waktu 100:1, dia ingin menyalahgunakan efek ini secara maksimal, jika tidak akan sia-sia. Berkultivasi di alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak yakin berapa hari telah berlalu di dalamnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa daging panggang sebelumnya sudah dia habiskan. Sekarang, dia hidup dari air dan jatah kering yang dia beli dari klan King. Setelah frustrasi mengunyah ransum kering, King Sui memutuskan untuk keluar dari ranah spasial sebagai persiapan untuk memanggang daging lagi. Kali ini, setelah begitu banyak eksperimen yang gagal, King Sui akhirnya bisa memanggang sesuatu yang bisa dimakan, dan King Sui juga menemukan efek lain dari ranah spasial. Rupanya, makanan di sana akan tetap segar tanpa tanda-tanda pembusukan. Tidak ada perubahan kondisi makanan dan akan tetap sama seperti saat dimasukkan. Setelah King Sui selesai memanggang daging, saat dia bersiap untuk memasuki kembali ranah spasial, dia tiba-tiba berhenti dan tampak kaget. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memasuki alam Valet Jade Immortal. Hah, kenapa aku dilarang masuk? King Sui menolak untuk mempercayainya, dan terus mencoba untuk masuk, melihat langit. King Sui menyimpulkan bahwa sekitar 2 jam telah berlalu, dan dalam 2 jam terakhir ini dia pasti telah mencoba memasukinya lebih dari 1000 kali. Dia tidak punya pilihan selain menyimpulkan bahwa sepertinya ada semacam batasan dan aturan yang ditetapkan untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Setiap 2 jam yang dihabiskan di luar ranah spasial, kira-kira setara dengan 16 hari di dalamnya. Selama dia minum air dari kolam kristal, King Sui telah memperhatikan setitik mutiara berwarna ungu yang terletak tepat di tengah alisnya. Saat dia melihatnya, King Sui sudah tahu bahwa ini adalah versi mini dari liontin yang selalu tergantung di lehernya. Melihat fitur-fiturnya saat ini, King Sui tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Dia bisa dianggap relatif tampan dengan fitur-fitur indah. Sial, aku harus lebih maskulin, kalau tidak orang akan mengira aku banci. Tidak apa-apa, setelah berpikir 2 kali, di masa depan jika saya mengalami situasi putus asa, saya bisa bergantung pada cangkir saya yang tampan ini untuk meminta makanan. King Sui berusaha menemukan humor dalam situasi putus asa. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Kegelisahan memenuhi hatinya, King Sui terus mencoba lagi dan lagi untuk memasuki ranah spasial, tetapi tidak berhasil. Keringat bercucuran setelah kegagalan berulang membuatnya frustrasi tak terkira. Persetan sialan ini, tolong berhenti mengerjai ayahmu, sialan, jika aku tidak bisa masuk lagi, lebih baik aku melompat turun gunung. King Sui mengumpat dengan putus asa, hanya ketika tidak ada orang yang akan dia izinkan. Dirinya kehilangan kendali seperti itu, dengan kata-kata kotor yang keluar dari bibirnya. Setelah matahari terbenam dan langit gelap, King Sui masih mencoba memasuki ranah spasial. King Sui bersikeras mencoba masuk setiap jam. Tanpa sadar, itu sudah mendekati tengah malam, tiba di periode Si Asteris. Catatan TL, periode Si, waktu antara jam 11 malam dan jam 1 pagi. Malam ini, bulan purnama, cahaya putih keperakan mengalir turun, menyinari gunung dengan lembut.
Sayang sekali King Sui sedang tidak ingin menikmati pemandangan yang indah. Dia sudah menjadi gila karena kecemasan, sesekali mengulurkan tangannya untuk merasakan liontin batu giok yang tertanam di antara alisnya, menghela nafas lega setiap kali dia menemukan bahwa itu masih ada di sana. Selama 1 jam berikutnya, King Sui terus mencoba memasuki ranah spasial lagi dan lagi, tapi, dia masih tidak bisa masuk. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menenangkan hatinya yang resah. Setelah periode Ziber lalu, King Sui mencoba lagi. Yang mengejutkan, dia akhirnya berhasil. Sesaat ketika dia memasuki alam Valet Jade Immortal hampir membuat air mata keluar dari matanya, dia akhirnya berhasil setelah berjam-jam mencoba. Keluar, memasuki, keluar, memasuki, titik. Seolah-olah dia mencoba menebus semua waktu yang gagal dia masuki sebelumnya, King Sui bereksperimen lagi dan lagi. Setelah beberapa hari, King Sui akhirnya menemukan alasannya. Periode terlama yang memungkinkan pengguna untuk tinggal di ranah spasial, adalah periode sekitar 15-16 hari, setara dengan 2 jam di dunia luar. Setiap malam, setelah periode Ziber lalu, seluruh siklus akan diatur ulang, dan pengguna akan dapat menghabiskan 16 hari lagi di dalam ranah spasial. Mengapa Valet Jade Immortal tidak menuliskan aturan ini di monumen batu, membuatku panik tanpa khawatir. Setelah King Sui menemukan batasan menggunakan ranah spasial, dia menjadi jauh lebih santai. Dalam beberapa hari ini, kata-kata kotor yang dia keluarkan, bahkan lebih dari apa yang dia katakan sepanjang hidupnya. Dalam beberapa hari ke depan, King Sui akan selalu tinggal di ranah spasial sebelum dia dikeluarkan dengan paksa. 2 jam di luar setara dengan 16 hari di alam spasial. Memanfaatkan efek ini, King Sui mengambil kesempatan untuk membaca dan menghafal semua isi dari 3 buku medis yang dia bawa. Setelah menjalani transformasi tubuhnya dan memperoleh simbol yin yang di lautan kesadarannya, King Sui menemukan bahwa kekuatan menghafal dan tingkat pemahamannya telah mencapai tahap yang menakutkan. Kurang dari lebih besar dari, sudah waktunya aku membaca ini, 1 tahap kedua pencerahan Buddha, gulir ke bawah ke komentator kedua. Ini sangat mendalam, saya bahkan tidak bisa mengerti satu hal pun lol. Ternyata ada 3 tahap untuk ini. A. Melihat gunung sebagai gunung, melihat sungai sebagai sungai. B. Melihat gunung sebagai bukan gunung, melihat sungai sebagai bukan sungai. C. Jadi gunung tetap gunung, sungai tetap sungai. Catatan TL, bab sebelumnya, penulis menyatakan rasio waktu adalah 100:1, tetapi dalam bab ini, penulis menyatakan bahwa 2 jam di dunia luar setara dengan 15-16 hari di alam spasial. Setelah beberapa perhitungan jika 2 jam sama dengan 16 hari, rasio yang tepat harus 192:1. Saya terlalu malas untuk melakukan perhitungan selama 2 jam sama dengan 15 hari lol. Tidak terlalu yakin jika penulis membuat kesalahan dalam hal ini, ya, untuk saat ini nikmati saja ceritanya terlebih dahulu, saya akan mengedit di masa depan setelah membaca mentahnya. Teknik penguatan kuno bab 32, teknik dasar pedang. Setelah dia selesai membaca 3 buku kedokteran, King Sui merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat dari isi di dalamnya. Khususnya dari kurang dari lebih besar dari, buku ini mencantumkan dan menjelaskan efek yang akan didapat seseorang dengan mencampurkan berbagai herbal menjadi satu. Misalnya, dalam beberapa kasus, saat mencampurkan 2 jenis herbal dari elemen penyembuh bersama-sama, produk akhirnya bisa menjadi beracun. Sebaliknya, ketika mencampur 2 jenis ramuan beracun, tergantung pada sifatnya, kedua ramuan itu sebenarnya bisa saling melengkapi, meniadakan unsur-unsur beracun di dalam dan membentuk produk akhir yang bisa menyelamatkan nyawa. Buku tebal kurang dari lebih besar dari terutama berbicara tentang hubungan kompleks dan interaksi antara sifat-sifat herbal, seperti hangat, dingin, basah, panas, dingin. Buku ini juga menjelaskan efek dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencampur obat dengan sangat rinci. Setelah menerima nutrisi dari simbol yin yang di lautan kesadarannya, ingatan King Sui bisa dikatakan telah menjadi sempurna. Meskipun tidak dapat memahami keseluruhan informasi terperinci dalam waktu sesingkat itu, dia masih dapat mengukir informasi dalam pikirannya. Setiap kali dia membutuhkan sesuatu, dia hanya bisa merujuk pada informasi yang tersimpan di otaknya, seperti membalik halaman buku. Dalam semua profesi pekerjaan, seluk-beluk masing-masing akan sangat luas dan mendalam. King Sui tahu bahwa keinginannya untuk memulai jalan seorang alkemis masih bisa dianggap sangat jauh. Itu tidak seperti alkemis di MMORPG, yang hanya bisa melempar beberapa herbal ke dalam kuali dan puff, pil akan dibuat. Bagaimana bisa menjadi seorang alkemis begitu sederhana? Belum lagi, di 9 benua di dunia ini, profesi alkemis adalah profesi dengan kondisi paling keras dan persyaratan tertinggi.
Mengambil satu langkah pada satu waktu, dengan upaya yang bernilai 100 kali, bahkan 1000 kali dari yang lain, dan tekad yang pantang menyerah. Ini semua adalah kualitas yang dimiliki King Sui, dan di samping ranah spasial yang baru diperolehnya, mereka membuatnya sangat percaya diri. King Sui hanya bisa memasuki alam Valet Jade Immortal selama 2 jam sehari. Setelah itu, batasan alami dari ranah spasial akan mulai berlaku. Ini berarti, baginya, 1 hari dapat dibandingkan dengan 15 hari untuk orang lain. King Sui tidak bodoh, dia sangat menghargai efek perpanjangan waktu dari alam Valet Jade Immortal dan memanfaatkan setiap kesempatan yang dia bisa untuk berkultivasi di sana. Biasanya, King Sui akan dengan sengaja memilih periode waktu 211 sampai 231 untuk memasuki ranah spasial. Dengan cara ini, setelah periode Z 231 sampai 11, batasannya akan diatur ulang dan dia bisa segera menggunakannya lagi. Pada siang hari, King Sui akan melakukan perjalanan atau membunuh binatang buas yang cukup malang untuk melintasi jalannya. Namun, sejak pertemuan dengan binatang desolate kelas 3, kondor giok berkepala putih, King Sui tidak memiliki pertemuan berbahaya lainnya. Matahari yang berapi-api di langit dengan keras menyinari tubuh King Sui, namun tubuhnya sama sekali tidak berkeringat. Tubuhnya tampak seperti macan tutul yang lincah, dengan otot-ototnya yang diikat, namun tidak kaku. Sejak King Sui memperoleh alam Valet Jade Immortal, garis-garis kekhawatiran di wajahnya telah dihaluskan, membuatnya tampak lebih riang dan santai. Persetan, dengan penampilan saya saat ini, jika saya berada di dunia saya sebelumnya, saya akan menjadi gigolo kelas atas, menari dengan cougars kaya yang kotor, memakan mereka dan mendapatkan uang mereka. Namun sekarang, di dunia 9 benua ini, penampilan tidak berguna. Yang saya inginkan adalah kekuatan, kekuatan. Setiap kali King Sui melihat wajahnya yang menawan di pantulan air, dia mulai mengumpat tanpa sadar. Fitur King Sui sangat indah, tanpa sedikit pun feminitas. Entah secara alami atau desain, ada ekspresi ketidakpedulian dingin yang tercermin di wajahnya. Karisma terpantul dari iris di matanya yang indah. Dan mutiara berwarna ungu yang terletak di tengah alisnya, benar-benar memiliki perasaan yang mirip dengan seorang pelukis ahli yang menambahkan sentuhan akhir, memberikan kehidupan pada sebuah potret. Meskipun King Sui dengan muram mengacak-acak rambutnya, dia masih tampan. Selain itu, tidak ada bahkan 1 ons lemak berlebih di tubuhnya yang anggun dan lentur. Orang-orang yang memandangnya tidak akan memiliki apa-apa selain pujian tentang ketampanannya. Dalam perjalanannya, King Sui tahu bahwa selama ada sumber air, akan ada binatang buas di dekatnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir tidak cukup makan. Setelah eksperimennya yang tak terhitung jumlahnya dengan memanggang, keterampilannya bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Daging yang dia panggang, baik itu warna atau rasa dan baunya, semuanya berkualitas tinggi. Setelah bepergian sepanjang hari, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk beristirahat, setelah itu ia mulai berkultivasi. Tingkat kultivasi King Sui saat ini hanya memungkinkan dia untuk mencapai 48 siklus Qi yang beredar. Dia ingat dengan jelas bahwa selama lapisan surgawi pertama dari teknik penguatan kuno, persyaratannya adalah untuk mencapai 12 siklus Qi yang beredar. Pada lapisan surgawi kedua, persyaratannya adalah 24 siklus Qi yang beredar. Sekarang, pada lapisan surgawi ketiga, persyaratannya adalah 48 siklus Qi yang beredar. Mungkinkah baginya untuk menembus lapisan surgawi berikutnya? Mengikuti pola sejauh ini, dia perlu berkultivasi untuk menggandakan 48 siklus. Untuk 96 siklus. Saat dia merenung, King Sui tidak bisa tidak mengingat kejadian ketika dia menerobos dari 12 siklus menjadi 13 siklus dan 24 hingga 25 siklus Qi yang beredar. Kemacetan. Hambatan. Setelah merenungkan, King Sui menghela nafas, dia tahu bahwa jalan kultivasi tidak mudah untuk maju. Pertama, jangan bicara tentang menerobos ke 49 siklus. Bahkan setelah itu, ia masih harus memukul 96 siklus, 192 siklus, dan 386 siklus. Tidak heran jika mempraktikkan teknik penguatan kuno hingga puncaknya akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh yang sebanding dengan dewa dan iblis. Praktisi akan meningkatkan kekuatannya dengan meningkatkan jumlah siklus sirkulasi. Mereka akan memiliki kekuatan tirani hanya berdasarkan kekuatan tubuh mereka saja. Setiap kali dia menemui hambatan, King Sui akan mengedarkan Qi-nya untuk menerobos. Serangan balik itu bukan lelucon, dalam 5 tahun terakhir, setiap terobosan dari satu siklus ke siklus berikutnya, akan membuat King Sui menembus kemacetan. Meskipun hambatan dari satu siklus ke siklus lainnya kecil, rasa sakitnya masih sangat menyiksa. Teknik penguatan kuno memiliki 2 hambatan utama.
Yang pertama adalah dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, memecah dari tingkat bawah ke menengah, dan yang kedua dari lapisan keenam ke lapisan ketujuh, memecah dari tingkat menengah ke atas. Mengedarkan kinya berdasarkan teknik penguatan kuno, King Sui berulang kali mencoba menerobos penghalang dari siklus ke-48 ke ke-49 tetapi tidak berhasil. Rintangan itu sama kerasnya dengan gunung besar, dan berusaha sekuat tenaga, dia masih tidak bisa mengalahnya sedikitpun. King Sui menggertakkan giginya, mengabaikan dan menahan rasa sakit. Inilah tepatnya inti dari teknik penguatan kuno. Memanfaatkan rasa sakit dari serangan balik untuk meredam tubuh seseorang. Sambil menghela nafas, King Sui memutuskan untuk beristirahat untuk saat ini. Sepertinya tidak akan mudah untuk menembus hambatan utama ke lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno. King Sui mengeluarkan beberapa buku yang dia miliki saat dia memutuskan untuk menggunakan waktunya untuk sepenuhnya memahami isi di setiap buku. Setelah mengeluarkannya, pandangannya tertuju pada kurang dari lebih besar dari yang belum tersentuh. Meskipun dia belum membaca buku itu, dia tahu bahwa ajaran di dalamnya tidak akan terlalu mendalam. Bagaimanapun, teknik pedang dasar, seperti namanya, membentuk dasar dari setiap permainan pedang di dunia 9 benua. Selama seseorang adalah pengguna pedang, pada titik tertentu, seseorang pasti akan membaca buku ini. Sambil mengerutkan kening, King Sui menyipitkan matanya karena curiga. Mengapa buku biasa seperti itu mendapat tempat di perpustakaan klan King kami? Lupakan saja, aku akan melihatnya dulu. Semua orang di dunia 9 benua tahu bahwa teknik dalam kurang dari lebih besar dari adalah tingkat terendah dari permainan pedang. Belum lagi kelas rendah, mereka sangat lemah sehingga dapat dianggap tidak bergradasi. Meskipun begitu, fondasi dari setiap pengguna pedang dibangun dari ini. Sebagian besar pengguna pedang membaca buku ketika mereka masih muda dan baru pindah ke seni pedang yang lebih maju setelah mereka menguasai teknik dasar ini. Membuka halaman pertama kurang dari lebih besar dari halaman pertama, selain mencantumkan judul buku, juga memiliki tanda kurung yang menandai buku di tangannya sebagai volume awal. Kurang dari lebih besar dari pemula. Mungkinkah ada level menengah dan mendalam juga? Mengabaikan ini, dia melanjutkan membaca Pengantar Pedang. Pedang, terkenal sebagai yang pertama di antara segudang senjata, memancarkan niat kebajikan, diliputi aura heroik. Itu juga bisa dianggap sebagai dewa senjata dan juga memiliki aura keanggunan. Jadi apa yang membuat pedang? Pedang terdiri dari badan pedang, ujung pedang, ketajaman pedang, inti pedang, tulang belakang pedang, ujung pedang, bingkai pedang, gagang pedang dan sarung pedang. Setelah pendahuluan, selanjutnya adalah berbagai postur dan metode pedang. Metode utama posisi menyerang terdiri dari hooking, hanging, pointing, carrying, piercing, slitching, hacking. Selama latihan, cara pedang membutuhkan pedang untuk mengikuti tubuh seseorang, pengguna pedang untuk menggunakan tubuh mereka dan membimbing pedang. Saat menggunakan pedang sebagai senjata, seseorang harus mencapai keadaan kesatuan dengan pedang, satu dengan ki, dan satu dengan roh. Melihat konten dasar yang dapat dibacakan oleh prajurit bela diri manapun, King Sui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi, berapa banyak dari jutaan pengguna pedang yang benar-benar dapat mencapai keadaan kesatuan yang disebutkan? Lagi pula, semakin sederhana suatu hal, semakin dalam pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya. Semua dasar-dasarnya berasal dari pembelajaran jutaan pengguna pedang, diringkas menjadi bentuk paling dasar mereka. Cara pedang menekankan, kecepatan, ketepatan, ketegasan, menggunakan tiga kata ini sebagai mantra untuk melengkapi setiap posisi serangan pedang dasar ketika dipraktikkan ke puncak, bisa membunuh dengan satu pukulan, menghancurkan musuh Anda hanya dengan satu serangan. Cara pedang juga lebih menekankan pada koordinasi tangan mata, postur, gerak kaki dan bentuk. Ketika pengguna seni pedang telah mengembangkannya hingga puncaknya, bagian manapun dari pedang dapat digunakan sebagai senjata. Setelah mencapai tahap manusia dan pedang sebagai satu, bergabung dengan pedang, dan tahap berikutnya dari surga dan manusia sebagai satu. Pengguna itu sendiri, tanpa pedangnya, dapat dianggap sebagai pedang tajam yang terhunus. Bab 33 butuh 10 tahun untuk menempa pedang yang bagus. Imajinasi King Sui melonjak liar saat dia terus membaca. Dia sedang melamun tentang kapan dia bisa melangkah ke alam dongeng manusia dan pedang sebagai satu, dan surga dan manusia sebagai satu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, perjalanan 1000 mil, dimulai dengan satu langkah. Saya harus berhenti bermimpi dan mulai dengan dasar-dasarnya. Lagi pula, bahkan memperhitungkan pengalaman kehidupan masa lalu saya tidak memiliki pengalaman di jalan pedang. Saya hanya mencoba-coba latihan seperti berlatih tinju tai chi dan permainan pedang tai chi.
Itu hanyalah kuda-kuda kosong yang penuh dengan udara tanpa substansi nyata di belakangnya. Saat dia membaca, selain metode dasar utama posisi serangan, yang terdiri dari hooking, hanging, pointing, carrying, piercing, slitching dan hacking, buku itu juga, dengan sangat rinci, menjelaskan jumlah kekuatan yang harus dimiliki. Dikerahkan untuk setiap serangan, posisi pedang, postur tubuh serta metode pernapasan yang dapat digunakan. Selain deskripsi, ada juga gambar yang menggambarkan manusia memegang pedang dalam berbagai bentuk serangan pedang. Semakin banyak King Sui membaca, semakin dia bingung. Bagaimana teknik kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari bisa begitu rumit? Jika ini masalahnya, bagaimana dengan seni pedang yang mendalam? Bagaimana saya bisa mulai melatihnya jika saya bahkan tidak mengerti teknik dasarnya? King Sui tenggelam dalam kontemplasi. Setiap kali King Sui melihat sebuah gambar, dia akan mencocokkannya dengan detail yang dinyatakan dalam deskripsi dan mempraktikkannya. Menggunakan jari-jarinya sebagai pengganti pedang, dia memegang buku di satu tangan dan berlatih bentuk dasar serangan, hooking, hanging, pointing, carrying, piercing, slitching dan hacking dengan yang lain. Satu pukulan demi satu, tanpa henti mengejar kesempurnaan. King Sui melanjutkan latihannya seiring berjalannya waktu. Dia tidak tahu jumlah pasti waktu yang berlalu karena tidak ada siklus siang dan malam dalam ranah spasial. King Sui, seperti orang gila, berlatih hampir sampai batas penyimpangan Qi, melanjutkan perjalanannya untuk memahami kebenaran di balik jalan pedang. Berusaha sekuat tenaga adalah satu-satunya cara bagi saya untuk meningkat, bahkan jika saya harus melangkah mendekati batas deviasi Qi, saya harus berhasil. King Sui berkata dengan tekad berkobar di matanya. King Sui tidak kekurangan ketekunan atau tekad. Dia mengerti betul bahwa dia mirip dengan logam. Logam perlu menderita pukulan dari palu pandai besi dan disempurnakan dalam api sebelum dapat ditempa menjadi pedang yang bagus. Selain itu, simbol yin yang di lautan kesadarannya, juga meningkatkan semangat dan pikirannya, memberinya tingkat pemahaman yang tinggi. Itu, ketika digabungkan dengan kepribadiannya yang pantang menyerah serta efek bantuan dari ranah spasialnya berarti tidak ada yang mustahil baginya. Saat membandingkan kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari dengan 3 buku kedokteran tebal lainnya, itu bisa dianggap agak tipis. Selain itu, isi buku kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari menjelaskan sikap pedang yang paling dasar. Dibandingkan dengan kurang dari herbal combination formula lebih besar dari yang kompleks dan kurang dari continental medical anal lebih besar dari, itu jauh lebih mudah untuk diingat. Pada halaman terakhir buku itu tertulis bahwa esensi pedang dapat diringkas menjadi 4 wawasan, dalam satu kalimat 4 alam dalam permainan pedang. Penerapan pengetahuan kedalaman dalam kesederhanaan, kecepatan menyamakan tak terkalahkan kembali ke alam. King Sui mengerti semuanya, kecuali bagian terakhir, kembali ke alam. Dia sepertinya hanya memiliki pemahaman dasar tentang makna yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak ada yang konkret. Untuk alam pertama, penerapan pengetahuan esensi dari wawasan ini mengacu pada mengetahui kapan keadaan yang tepat, kapan tempat yang tepat, dan kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi bentuk pedang serangan dasar yang mana. Sederhananya, untuk mengeksekusi gerakan yang benar pada waktu yang tepat. Untuk alam kedua, kedalaman dalam kesederhanaan esensi dari pandangan terang ini mengacu pada tidak mengejar kesempurnaan bentuk. Bentuk adalah sekunder dan niat adalah yang utama. Permainan pedang yang terlihat indah dan mempesona terlihat bagus, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan sejati. Faktanya, semakin dalam seni pedangnya, semakin biasa tampilannya saat mengeksekusi teknik di dalamnya. Saat melangkah ke alam ini, teknik yang dilakukan oleh mereka yang memahami dao pedang bahkan mungkin terlihat kikuk dan ceroboh. Untuk alam ketiga, kecepatan sama dengan tak terkalahkan esensi dari wawasan yang dimaksud, di bawah wilayah surga yang luas, filosofi yang sama berlaku untuk semua seni bela diri. Selama seseorang mencapai kecepatan yang cukup, dia akan mampu mengalahkan apapun di dunia. Dengan kecepatan yang cukup, seseorang mungkin memang mencapai alam tak terkalahkan. Sayang sekali bahwa ini hanya sebuah teori. Lagi pula, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang tercepat di dunia? Untuk alam terakhir, kembali ke alam, dia hanya memiliki pemahaman kasar tentang wawasan di baliknya. King Sui tidak dapat memahami level mana dari permainan pedang ini. Mungkinkah itu ranah legendaris? Setelah seseorang menguasai pedang, seseorang dapat memasukkan niat pedang ke dalam segala sesuatu di alam. Di alam itu, segala sesuatu di alam dapat digunakan sebagai pedang. Niat pedang. King Sui tersesat dalam perenungan saat pikirannya melayang jauh. Setelah dia menyelesaikan buku itu,
King Sui menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dia ingin mengatur pikirannya dan hatinya untuk memahami berbagai detail yang diuraikan dalam buku itu. Setelah waktu yang lama, King Sui akhirnya membuka matanya. Ini memang dasar dari seni pedang. Tidak peduli seberapa mendalam teknik pedang itu dan tidak peduli ranah mana yang telah dicapai pengguna pedang, jejak kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari akan tetap ada di dalamnya. Jika itu masalahnya, ketika kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari dikembangkan hingga puncaknya, dapatkah ia juga memiliki kekuatan teknik pedang yang dalam? King Sui tenggelam dalam kontemplasi. Bangkai condor raksasa dan ransum kering, sudah lama dihabisi oleh King Sui, oleh karena itu dia tidak punya pilihan selain berburu. Saat dia keluar dari alam spasial, fajar sudah menyingsing. Meskipun King Sui dapat menghabiskan sekitar 15 hari di alam Valet Jade Immortal per hari nyata, setiap hari ia memilih untuk membagi maksimal 15 hari menjadi 3 segmen yang lebih kecil. Ketika dia akan masuk di segmen ketiga, dia akan tetap berada di dalam ranah spasial sampai secara paksa melepaskannya setelah dia melewati batas waktu. Periode 1 bulan berlalu, King Sui telah belajar banyak hal di bulan lalu. Dia juga berada di alam di mana dia bisa merenungkan pentingnya 5 elemen, serta mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang jantung surga. Keadaan hati seseorang itu sangat penting. Untuk orang-orang dengan kerangka hati yang besar, mereka secara alami dapat menampung lebih banyak hal. Orang dengan kerangka hati yang sempit, dapat dibandingkan dengan katak yang tinggal di sumur, selamanya tidak dapat membayangkan atau menghargai keindahan dunia luar yang luas. Seekor babi hutan diburu oleh King Sui. Setelah itu dicabut bulunya, dibelah perutnya, dikeluarkan ususnya, darahnya, organ dalamnya, kemudian dikikis sampai bersih bangkainya, bahkan kepala babi hutan pun tidak luput. Sungguh sia-sia, betapa tidak pengertian. King Sui tertawa mencela diri sendiri. Beruntung babi hutan ini bisa dibilang berotot dan bugar, tidak ada lemak berlebih di tubuhnya. Selama periode waktu ini, hal yang paling banyak dimakan King Sui adalah babi hutan. Terutama trotter babi, enak, mereka harus mati untuk itu. Untuk memuaskan seleranya, King Sui berburu banyak babi hutan dan bereksperimen dengan mereka untuk melatih keterampilan memasaknya. Saat ini, King Sui merasa kemampuan memasaknya masih bisa dibilang sedikit di atas rata-rata. Lagi pula, dia merasa bahwa makanan yang dia masak memiliki rasa yang lebih unggul jika dibandingkan dengan penginapan atau restoran mewah lainnya. Setelah menyelesaikan makan malamnya, King Sui menyimpan 3 pejalan kaki yang tersisa di dalam alam Valet Jade Immortal. Dia kemudian berjalan ke sisi api untuk memasak dan mengambil tongkat kayu berukuran panjang 3 kaki 3 inci dari tanah. Memasuki alam Valet Jade Immortal lagi, King Sui sudah lama menguasai bentuk dasar pedang, hooking, hanging, pointing, carrying, piercing, slitching dan hacking. Sekarang, dia memegang tongkat kayu, seperti dia akan memegang pedang. Tongkat itu hampir tampak hidup di tangannya, dengan penuh semangat melakukan setiap bentuk pedang dasar dengan sempurna. Bagaimanapun, kedua lengannya telah dilatih ke keadaan yang sangat gesit, termasuk telapak tangannya, pergelangan tangannya, jari-jarinya, dan setiap bagian lain dari tangannya karena berlatih tinju cepat soliter, karena itu mereka telah lama mencapai puncak kelincahan. Semua berkat serangan pencerahan dari sebelumnya, seolah-olah semua wawasan yang diperoleh selama berlatih tinju cepat soliter telah diserap oleh sepasang tangannya. Jadi ketika dia berlatih teknik pedangnya, King Sui bisa mencapai hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha, maju dengan kecepatan yang luar biasa. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 10 tahun untuk menguasai pedang, dan 100 tahun untuk menguasai pedang. Seni pedang sangat dalam dan mendalam, King Sui tahu jauh di lubuk hatinya bahwa jika dia ingin menguasai jalan pedang, dia pasti perlu mengeluarkan banyak usaha dan waktu. Bagaimanapun, King Sui tidak khawatir. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam Valet Jade yang abadi. Pedang mengikuti tubuh, tubuh memimpin pedang, pengguna pedang harus mampu mencapai keadaan pedang dan tubuh sebagai satu, tubuh dan ki sebagai satu, ki dan roh sebagai satu. Meskipun King Sui hanya di ranah awal pengguna pedang, dia masih bisa secara kasar memahami beberapa hukum kedalaman seni pedang. Apa yang King Sui pahami adalah, menggunakan ki untuk mengendalikan pedang seseorang, nafas dan pelaksanaan teknik pedang harus saling melengkapi selain bentuk dan gerak kaki seseorang. Namun, tentang ki dan roh sebagai satu, King Sui tidak tahu sedikit pun tentang itu. Namun, dia tidak perlu sepenuhnya memahami ini sekarang. Apa yang dibutuhkan King Sui untuk dicapai saat ini, adalah 3 mantra yang terkait dengan seni pedang. Cepat, akurat, tegas. Khusus untuk mantra pertama, Swift. Saat ini, King Sui, dengan kekuatan 1, sudah bisa mengalahkan 10. Sekarang,
jika dia berhasil memahami arti cepat, dia akan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Cepat, King Sui, untuk memahami arti kecepatan, tanpa henti mencoba berbagai bentuk serangan pedang, mengubah sudutnya. Sama seperti ini, King Sui memutuskan untuk berlatih bentuk paling dasar dari semua gerakan pedang. Menarik pedangnya dari sarungnya, mengembalikan pedangnya kembali ke sarungnya, Iaido. Apa yang King Sui ingin kuasai saat ini, adalah teknik Iaido 1. Ini karena Iaido hanya menekankan pada swiftness. Setelah pedang terhunus, seseorang harus membunuh. Cepat sampai menyilaukan lawan Anda, membuat lawan tidak punya kesempatan untuk bertahan. 1 URL Bab 34 Iaido. Teknik penguatan kuno Bab 34 Iaido. King Sui dengan tekun memulai latihannya untuk menguasai cara Iaido. Dia berdiri di sana saat bayangan-bayangan pedang melintas di benaknya saat dia memvisualisasikan gerakan pedang yang paling sederhana. Setelah dia kelelahan, King Sui akan beristirahat dan minum air dari kolam, memakan binatang buas yang dia buru dan bahkan membaca bukunya. Ada beberapa kali di mana King Sui tergoda untuk memetik buah peningkat energi dan memakannya, tetapi setiap kali dia melihat warna merah berkilau dari buah itu, dia secara tidak sadar akan menolak gagasan itu. Penolakan yang tidak disadari ini tidak lahir dari ketakutan bahwa buah itu akan beracun, namun alasan sebenarnya tidak diketahui oleh King Sui. Kenapa terburu-buru? Selalu ada waktu. Mari kita tunggu beberapa saat lagi sebelum saya mengkonsumsi buah peningkat energi. King Sui memutuskan untuk mengesampingkan gagasan itu untuk sementara saat dia mulai membaca kurang dari sejarah medis kontinental lebih besar dari kurang dari 10.000 ensiklopedia herbal lebih besar dari dan kurang dari formula kombinasi herbal lebih besar dari lagi. Ini sudah kedua kalinya dia membacanya, belum lagi fakta bahwa dia sudah menghafal semua isi dari ketiga buku itu. Namun, terlepas dari itu, King Sui tahu bahwa dia hanya boleh berhenti membacanya ketika dia telah mencapai titik membentuk opini mengenai teori di balik isinya. Hanya ketika dia mencapai titik membentuk pendapatnya sendiri, dia akan dapat meninjau yang lama dan mendapatkan pengetahuan baru. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru. Tentu saja, dia tidak mengabaikan kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari. Pada kenyataannya, berlatih teknik pedangnya menjadi titik utama fokus King Sui selama periode waktu ini. Jika orang-orang dari dunia 9 benua tahu bahwa King Sui sangat terobsesi dan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menguasai gerakan sederhana dari menarik pedang dan mengembalikannya ke sarungnya, mereka pasti akan memanggilnya orang gila yang bodoh. King Sui tanpa henti mempraktikkan teknik Iaido-nya, dia pasti sudah mencapai titik mengeksekusinya ratusan ribu hingga jutaan kali. Latihan menjadi sempurna. King Sui sangat percaya bahwa selama dia berlatih serangkaian gerakan pedang sederhana ini selama beberapa ratus juta kali, dia pasti akan mengubah teknik yang tampak biasa ini menjadi sesuatu yang ajaib. Apa yang diinginkan King Sui, adalah efek mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang ajaib. Karena kurang dari teknik dasar pedang lebih besar dari, membentuk fondasi bagi semua pengguna pedang, selama seseorang dengan tekun mempraktikkan dasar-dasarnya hingga ke puncak, fondasi yang mereka bangun akan kokoh dan kokoh. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai ketinggian yang lebih besar dan lebih tinggi di jalan pedang di masa depan. 1 bulan lagi berlalu, di dalam alam Valet Jade Immortal King Sui telah berlatih teknik Iaido selama 3 tahun, dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia, hanya King Sui yang memiliki cara berpikir seperti ini. Hanya dengan tekad yang cukup seseorang akan bersedia menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk hal seperti ini. Dari waktu ke waktu dia berlatih gerakan tertentu yaitu menggambar dan kembali. King Sui tidak tahu berapa banyak tongkat kayu yang telah dia rusak dari waktu ke waktu. Pada awalnya, tongkat kayu yang dia gunakan hanya setipis ibu jari. Namun, saat dia semakin meningkat, tongkat kayu yang dia gunakan mulai menjadi lebih tebal dan sekarang, itu seukuran pergelangan tangan. Setiap kali dia berlatih teknik Iaido, jumlah gesekan yang dihasilkan dari kekuatan gerakan akan terlalu sulit untuk ditangani oleh tongkat kayu biasa. King Sui harus mencari makan untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan Skririus Ironwood yang langka dan membuatnya menjadi pedang. Skririus Ironwood terkenal karena ketangguhannya. Kembali ketika dia berada di klan King, dia ingat melihat furnitur yang terbuat dari kayu jenis ini, itulah sebabnya dia mengenali bahan ini ketika dia melihatnya. Apa yang King Sui tidak tahu, adalah bahwa selain furnitur, ada juga banyak senjata lain di luar sana yang dibuat dari Skririus Ironwood. Setelah menemukannya, King Sui memutuskan untuk berlatih melawan sesuatu alih-alih hanya berlatih solo serangkaian gerakan sederhana.
dia berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, mengamati keempat arah, mencoba menemukan lokasi yang baik untuk latihan pedangnya. Sekarang, sudah Agustus. Iklim telah berubah menjadi dingin, tetapi meskipun hanya mengenakan pakaian tipis, King Sui tidak takut dingin sama sekali. Konstitusinya telah meningkat sedemikian rupa sehingga, bahkan jika dia setengah telanjang, rasa dingin tidak akan mengganggunya. King Sui tanpa peduli dan dengan santai berjalan menuruni gunung, mencoba mencari tempat yang cocok. Dia melewati lereng bukit di mana berdiri sebuah pohon raksasa, begitu besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk bergandengan tangan sebelum mereka bisa memeluknya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat daun-daun yang menguning dan kemerahan mulai berkibar di udara, jatuh dari dahan pohon dan mendarat di tanah. Secara naluriah, King Sui mengeksekusi teknik Iaido dan menusuk daun dengan pedang kayu yang dia buat dari Scririus Ironwood. Setelah ini, dia melanjutkan menusuk daun. Daun kedua, daun ketiga, tapi pada akhirnya, masih banyak daun yang jatuh ke tanah. Senjata King Sui saat ini adalah pedang kayu yang dibuat dari Scririus Ironwood. Itu terlihat sederhana dan kasar, tetapi orang tidak dapat mempertanyakan ketangguhannya. Sebelum ini, dia telah menggunakan tongkat untuk berlatih teknik pedang, namun, pada akhirnya, tongkat tetaplah tongkat dan tidak mampu mengeluarkan esensi di balik seni pedang. Jadi King Sui, menggunakan kekuatan tiraninya, telah membuat tongkat menjadi bentuk pedang. King Sui sejenak berhenti dan mengulurkan tangan kirinya, mengirimkan pukulan ke batang pohon raksasa. Setelah itu, dampaknya menyebabkan banyak daun berkibar dari langit saat dia mengacungkan pedang kayu dan menyerbu ke arah mereka. Di alam Valet Jade Immortal, selain melatih teknik pedangnya, dia juga telah melatih langkah hantunya. Sekarang, menggunakan teknik langkah hantu misterius yang tak terduga dalam gerak kakinya, King Sui seperti ikan di air, bergerak dengan lancar di antara dedaunan saat dia menusuk ke arah mereka dari sudut yang berbeda. Meskipun hanya menggunakan teknik yang tampak sederhana, itu sebenarnya dipenuhi dengan kedalaman. Tidak peduli sudut atau arahnya, King Sui bisa melepaskan semburan tikaman pedang yang tak tertandingi dalam kecepatan. King Sui menghabiskan seluruh waktunya untuk meninju pohon raksasa dan kemudian menyerang daun-daun yang jatuh. Hanya setelah pohon malang itu benar-benar tidak memiliki daun, dia melanjutkan mencari pohon raksasa lainnya. Di tengah pencariannya, ia menemukan seekor burung besar yang mencoba menyergapnya. Tentu saja, burung ini tidak sebesar atau seganas kondor giok berkepala putih sebelumnya. Setelah menemukan upaya penyergapan, hanya menggunakan satu serangan, King Sui mengeksekusi teknik Iaido-nya dan menembus kepala burung besar itu. Meski terluka parah, burung besar itu masih bisa terbang. Itu karena pedangnya saat ini dibuat dari tongkat. Panjangnya meninggalkan banyak hal yang diinginkan, dan itu tidak mampu menembus sampai ke otak burung besar itu. King Sui menghela nafas, panjang pedang ini terlalu pendek, jika dia memiliki pedang yang lebih besar dan lebih panjang, dia benar-benar yakin bahwa dia akan bisa membunuh burung itu lebih awal. Pedangnya saat ini bisa dianggap mirip dengan gigitan nyamuk. Tidak peduli seberapa keras gigitan nyamuk, itu masih tidak dapat membunuh seseorang. Terutama ketika datang ke binatang dengan perawakan besar, akan sangat sulit bagi King Sui untuk membunuh mereka dengan satu serangan ke kepala dengan pedangnya saat ini. Sebaliknya, jika lawan yang dihadapinya adalah manusia, dia yakin tidak akan mengalami kesulitan sama sekali. Seiring waktu berlalu dan semua pohon di sekitarnya ditelanjangi karena King Sui. King Sui tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke klan King. King Sui telah meninggalkan rumah selama hampir setengah tahun. Itu akan segera November. Selama setengah tahun terakhir ini, semua daun di sekitarnya telah berfungsi sebagai latihan target untuk teknik pedang King Sui. 1 bulan lagi seharusnya cukup bagiku untuk bergegas kembali ke desa King, seru King Sui. Keputusan untuk meninggalkan desa King ini adalah keputusan yang tepat, karena hal itu telah memberikan banyak keuntungan bagi King Sui. Manfaat terbesar yang diterima King Sui bukan dari penguasaan teknik Iaido-nya tetapi alam Valet Jade Immortal. Setelah berbulan-bulan latihan yang sulit, King Sui telah mencapai tingkat yang menakutkan sehubungan dengan cara pedangnya. Di antara ribuan daun yang jatuh, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan celah yang dibuat oleh tusukan pedang di tengah setiap daun. Selain itu, jika King Sui menginginkannya, dia bisa menyatukan semua daun dengan teknik Iaido-nya, tanpa membiarkan satupun dari mereka menyentuh tanah. 1. Ini adalah ranah yang telah dicapai oleh penguasaan pedang King Sui. Jumlah total waktu yang dia habiskan untuk itu bisa dianggap hampir 10 tahun. Seperti kata pepatah, 10 tahun untuk melatih pedang, dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk menguasai teknik tunggal ini, kedalaman dalam kesederhanaan. Selain menggunakan 2 jam setiap hari untuk berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal, sisa waktunya digunakan untuk bepergian.
Melihat semua gunung megah yang mengelilinginya, King Sui tidak bisa tidak merasa bahwa manusia terlalu kecil. King Sui melaju ke arah desa King karena dia tidak sabar untuk kembali ke rumah. Teknik penguatan kunonya masih terjebak pada siklus ke-48, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menembus kemacetan. Terlepas dari kegagalan ini, King Sui sangat bersemangat. Dia percaya bahwa selama dia bisa mencapai siklus ke-49, maka dia akan menembus lapisan surgawi keempat teknik penguatan kuno. Pada malam hari, setelah mengakhiri latihan kultivasinya di dalam alam Valet Jade Immortal, King Sui menghela nafas tanpa daya, kemacetan itu mirip dengan gunung besar yang menghalangi jalannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat mengalahnya sedikit pun, di sana tidak ada harapan dia menerobos. Pada saat ini, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke 10 buah merah darah berkilau yang tergantung di pohon peningkatan energi. Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk mengkonsumsi buah peningkat energi. Teknik penguatan kuno bab 35 konsumsi buah penambah energi. King Sui melirik 10 buah peningkat energi berwarna merah darah yang berkilauan, pemikiran untuk memakannya dan mendapatkan kekuatan 500 jin secara langsung sangat menarik baginya. Sangat disayangkan bahwa ada batasan bahwa manusia hanya dapat mengkonsumsi 2 buah peningkat energi dalam hidup mereka, karena itu, makan lebih banyak akan menjadi sia-sia. Jika tidak ada batasan untuk efek susun, dia pasti akan menyalahgunakan ini secara maksimal, dan mendapatkan tambahan 5.000 jin kekuatan setiap tahun. King Sui saat ini, yang sudah memiliki tingkat kekuatan 15.000 jin, tidak terlalu terpikat oleh efek yang diberikan oleh buah peningkat energi. Itu hanya kenaikan 500 jin bukan? Tidak cukup untuk membuat Anda bingung. Namun, seperti kata pepatah, meski jumlah daging yang dimiliki nyamuk sedikit, ia tetaplah daging. Belum lagi, dia masih sangat tidak mampu menembus kemacetan lapisan surgawi ketiga dari teknik penguatan kuno. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, masih ada kemungkinan bahwa mengkonsumsi buah peningkat energi akan memungkinkannya untuk menerobos. Setelah memikirkannya, King Sui pergi ke depan pohon peningkatan energi yang tampak kokoh dan kuat dan mengukur 10 buah peningkatan energi berwarna merah darah. Dia membiarkan bau gurih mereka tercium di atasnya sebelum dia mengulurkan salah satu tangannya dan memetik salah satu buah penambah energi dari cabang pohon. Ini tidak mungkin kan? Aku tidak bisa mencabutnya. King Sui memperkirakan bahwa sebelumnya, ketika dia mencoba untuk memetik buahnya, dia hanya menggunakan kekuatan beberapa lusin jin, tetapi tanpa diduga, dia tidak dapat memetik buah dari cabang. Tidak hanya itu, pohon peningkat energi yang kokoh bahkan tidak bergerak sedikit pun ketika King Sui mengerahkan kekuatannya. Bagus sekali, bagus sekali. King Sui berseru heran, setelah itu dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, tetapi dia masih gagal memetik buah dari pohon. Kali ini, King Sui telah menggunakan kekuatan beberapa ratus jin. Menjadi tidak sabar, King Sui langsung menggunakan kekuatan yang lebih besar dan akhirnya berhasil memetik buah peningkat energi. Memikirkan kembali, pada saat dia berhasil, tingkat kekuatan yang dia berikan seharusnya memiliki kekuatan sekitar 500 jin. King Sui tenggelam dalam pikirannya, memakan buah peningkat energi yang memberi peningkatan kekuatan senilai 500 jin sebenarnya membutuhkan tingkat kekuatan 500 jin untuk memetik buah dari cabang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal aneh seperti itu. Namun, dia tidak begitu terkejut, karena ada hal-hal yang lebih aneh di dunia 9 benua. Lagi pula, bukankah alam Valet Jade Immortal bahkan lebih aneh? Mengangkat bahunya, King Sui dengan tidak peduli menggelengkan kepalanya. Sejak hari ketika teknik penguatan kuno muncul di benaknya, kemampuannya untuk memahami hal-hal aneh melebihi manusia normal. Buah ini, tidak akan pernah bisa dipetik oleh manusia biasa. Ukuran buah peningkat energi hanya seukuran telapak tangan King Sui, itu memancarkan sedikit gelombang panas saat dipegang. Jika buah peningkat energi dipegang lebih erat, orang bisa merasakan panas terik memancar darinya. Melihat buah yang berkilauan, King Sui secara eksperimental menggigitnya. Teksturnya agak keras dan sedikit renyah, tetapi rasa yang sangat gurih menyebar di mulutnya, menimbulkan aroma yang memikat. Sangat cepat, seluruh buah peningkat energi dilahap oleh King Sui. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa buah peningkat energi sebenarnya tidak memiliki biji. Setelah dimakan, buah itu melepaskan gelombang kiberapi-api yang muncul dari dantiannya, beredar melalui semua saluran energi dan meridiannya, menanamkan kekuatan tak terbatas pada tubuhnya. King Sui mengaktifkan teknik penguatan kuno saat seluruh tubuhnya perlahan berubah warna menjadi kemerahan. Jika dibandingkan dengan upaya regulernya untuk mengaktifkan teknik penguatan kuno, saat ini ada perasaan yang lemah tetapi sangat nyaman saat dia mengedarkan siklus Ki ke-48. Pada saat ini,
King Sui akhirnya membuka matanya, tetapi alih-alih ekspresi percaya diri yang biasa, ada sedikit kebingungan yang terlihat di matanya. Meskipun dia tidak berhasil menembus kemacetan, King Sui tidak bingung tentang itu. Sebaliknya, dia sangat bingung mengapa mengkonsumsi buah peningkat energi sebenarnya meningkatkan kekuatannya sebesar 2000 jin, bukannya 500 jin yang disebutkan. Selain itu, selain meningkatkan tingkat kekuatannya, buah peningkat energi juga membuat urat dan tulang pengguna menjadi lemah. Tidak hanya itu, bahkan ada sedikit efek pembersihan kotoran. Sayang sekali King Sui telah menjalani 2 putaran pembersihan kotoran. Karena itu, efek khusus dari mengkonsumsi buah peningkat energi ini tidak ditampilkan. Tetap saja, dia tidak bisa tidak terpesona. Jenis buah ini, di tangan manusia normal pasti akan dianggap sebagai peluang besar yang dikirim surgawi. Saya pikir deskripsi menyatakan bahwa buah hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 500 jin. King Sui menggaruk kepalanya dan tidak memiliki kesimpulan meskipun merenungkannya selama setengah hari. Bagaimanapun, itu tidak merugikan baginya, bagaimanapun juga, peningkatan yang lebih besar selalu lebih baik daripada peningkatan yang lebih kecilkan. Karena ada batas 2 buah, King Sui tidak membuang waktu dan langsung mengkonsumsi buah peningkat energi kedua. Kali ini, dia tidak berhenti untuk menikmati rasanya dan langsung menelannya. Setelah makan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, F***. Dia hanya mendapatkan peningkatan kekuatan 500 jin. Alasan melintas di benaknya saat King Sui berusaha memahami situasinya. Mungkinkah, seseorang bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang lebih besar dari konsumsi buah pertama mereka? Atau karena tubuhnya istimewa? Mungkin itu karena dia adalah penguasa alam Valet Jade Immortal saat ini. Setelah menelan kedua buah peningkat energi, King Sui memperoleh peningkatan sekitar 2500 jin kekuatan. Peningkatan kekuatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena itu adalah perkiraan peningkatan 20% dari tingkat kekuatan aslinya. Bagaimanapun, teknik penguatan kuno adalah teknik yang menentang surga yang berfokus pada penempaan tubuh pembudidaya. Fokus utamanya adalah pada kekuatan dan pertahanan tubuh, secara keseluruhan itu adalah teknik untuk memperkuat seluruh tubuh seseorang. Melihat ke atas cabang-cabang pohon, masih ada 8 buah peningkat energi berwarna merah darah yang berkilau. King Sui memetiknya dan membungkusnya dengan kain, bersiap untuk memberikan 2 buah kepada King Yi dan 2 kepada King Luo ketika dia kembali ke desa King. King Sui belum memutuskan bagaimana mendistribusikan sisa buah. Bagaimanapun, setelah 1 tahun, 100 tahun akan berlalu di alam Valet Jade Immortal dan dia akan memiliki 10 buah peningkat energi lagi. Selama periode waktu ini, King Sui juga menemukan bahwa air sebening kristal di dalam kolam alam spasial akan secara otomatis mengisi ulang dirinya ke tingkat aslinya setelah setiap riset. King Sui sangat gembira dengan penemuan ini karena dia tahu bahwa air ini bukan air biasa, ia memiliki sifat mistis. Setelah itu dia melihat ke tanah keunguan di bawah kakinya dan merenungkan, haruskah saya menanam sesuatu di sini? Jika tidak, itu akan membuang-buang tanah subur, tetapi apa yang harus saya tanam? Ah, aku tahu, herbal dengan khasiat obat. Setelah periode waktu ini, King Sui sudah sangat berpengetahuan tentang pengobatan herbal dan pengobatan dan itulah mengapa dia ingin menanam tanaman obat di dalam alam Valet Jade Immortal. Hal terbaik yang bisa terjadi adalah dia berhasil menanam tanaman herbal yang berharga dan mahal. Namun, saat ini, King Sui bahkan tidak memiliki bibit untuk herbal termurah dan paling umum, itulah sebabnya alam Valet Jade Immortal masih kosong. Memegang pedang kayu yang tebal dan berat di tangannya, dalam sekejap, dia memutuskan untuk mengukir 3 kata ke tubuh pedang kayu yang tampak kasar. Bahkan ketika bergegas di jalan, mencoba untuk kembali ke klan King secepat mungkin, King Sui masih memegang pedang kayu di tangannya, secara tidak sengaja mempraktikkan teknik Iaido-nya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengguna pedang harus mencapai keadaan di mana pedang tidak pernah lepas dari tangannya. King Sui mencoba merasakan panggung itu. Aku akan segera sampai di rumah. Tahun hampir berakhir, jangan lupakan perayaan kedewasaanku. Juga, setelah tahun ini saya akan dianggap dewasa, mampu menikahi istri cantik dan ayah banyak anak, serta berjuang untuk bertahan hidup di dunia 9 benua sendirian. Petik 2. Klan King juga dapat dianggap sebagai klan penggarap, itulah sebabnya orang-orang dari klan King cenderung menikah nanti. Misalnya, cucu tertua King Zi belum menikah. Ini karena, setelah menikah, akan buruk jika mereka mulai terlalu menikmati kehidupan pernikahan dan menikmati kesenangan bercinta hingga mengabaikan kultivasi mereka. Jadi biasanya, mereka yang memiliki bakat rendah dalam kultivasi yang dapat diizinkan menikahi seorang istri lebih awal dan melahirkan anak. Setelah mereka memulai keluarga mereka sendiri,
mereka kemudian akan membantu klan Qing menangani berbagai bisnis mereka. Di mata klan Qing, King Sui ditempatkan dalam klasifikasi mereka yang diizinkan untuk memulai keluarga mereka sendiri. Lagi pula, di mata anggota klannya, dia hanyalah sampah. Tidak akan ada banyak kemajuan bahkan jika dia memilih untuk melanjutkan jalur kultivasi. King Sui memikirkan dunia 9 benua, terutama wilayah di mana klan Qing saat ini tinggal. Sebagian besar keluarga akan mengizinkan anak-anak mereka menikah sekitar usia 16-18 dan akan dianggap sebagai penatua setelah mereka mencapai usia 20. Mengenai jenis pernikahan usia dini ini, King Sui tidak yakin dengan perasaannya sendiri terhadapnya. Dia tahu bahwa di dunia sebelumnya, pernikahan hanya sah ketika pria berusia 22 tahun dan wanita berusia 20 tahun. Namun, jika dia memperhitungkan usia sebenarnya, maka King Sui sudah berusia 30 plus tahun ini. Dia berharap bahwa dia akan dapat menemukan kecantikan yang menggerahkan untuk menjadi penghangat tempat tidur permanennya juga. Saat dia memikirkan wanita, pikirannya akan melayang ke Si King Zuang, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya karena Si King Zuang adalah wanita paling cantik yang pernah dia lihat yang tidak berhubungan dengannya, tapi dia sudah menjadi tunangan dari sombong itu, Si Tu Bufan. Mengenai wanita cantik seperti batu giok dari daerah terdekat, mereka entah sudah bertunangan dengan seseorang atau mereka adalah loli di bawah umur. King Sui, setidaknya untuk wilayah terdekat, dia tidak ingin meniduri istri orang lain. Dia juga tidak tertarik pada lolis. Satu-satunya tipe wanita yang bisa menarik minatnya adalah mereka yang lebih tua darinya. Si King Zuang sangat cocok dengan tagihan ini. Saya cukup yakin bahwa penulis menemukan pepatah ini. Lol, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang mirip dengan ini. Yang dia maksud adalah meskipun peningkatan kekuatannya kecil, masih ada peningkatan kekuatan. Teknik penguatan kuno, bab 36 kembali ke klan Qing. Saat tahun hampir berakhir, King Sui, membawa ranselnya, akhirnya tiba di puncak pegunungan barat dekat klan Qing. Langit sudah memudar menjadi kuning kemerahan saat senja mendekat. Saat King Sui menatap ke arah yang jauh, di pintu masuk Qing Mansion, dia melihat siluet yang tak terlupakan. Sikap anggun dan penampilan menawan itu, seolah-olah telah terukir di hatinya, tak terlupakan untuk selama-lamanya. Apa yang dilihat King Sui adalah siluet King Yi. Saat dia melihatnya, perasaan hangat yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tanpa sadar, langkahnya menjadi lebih cepat dan mencapai kecepatan yang menakutkan saat dia melaju ke King Yi. Ibu, air mata tanpa sadar menetes ke wajahnya saat King Sui merasa sangat diberkati saat ini. Memikirkan kembali pengalamannya selama setengah tahun terakhir serta saat dia hampir mati, tetapi tetap saja, dia akhirnya selamat dan akhirnya kembali ke rumah untuk menemui ibunya. Mendengar suara yang dikenalnya, King Yi merasakan getaran di hatinya. Melihat ke depan, dia melihat King Sui menerjang ke depan dan dia dengan erat memeluknya. Ah, anakku, mengapa kamu menangis? Biarkan ibu memperhatikanmu dengan baik, rambutmu telah tumbuh lebih panjang, kamu telah dewasa, dan kamu bahkan tumbuh lebih tinggi. King Yi dengan lembut menepuk dahi King Sui saat dia mulai merapikan rambutnya yang tidak terawat. Ai, apa yang terjadi? Sui petik terbalik Mengapa tiba-tiba ada titik ungu di dahimu? Anehnya, itu terlihat sangat bagus untukmu. King Yi bertanya sambil dengan penasaran menyentuh setitik mutiara berwarna ungu di tengah alis King Sui. Tidak ada. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin serangga yang tidak dikenal menggigit saya. Lagi pula, saya telah bepergian selama setengah tahun. King Sui buru-buru menemukan alasan untuk menghilangkan pertanyaan King Yi. Beruntung baginya, dalam 2 bulan terakhir, bintik mutiara giok berwarna ungu yang dulu mengkilap telah sedikit meredup dan tidak lagi menarik perhatian. Ibu tersayang, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak perlu mengunjungi kota 100 mil sebelum tahun baru? Haha, siapa yang mengira akan ada kebetulan seperti itu? Aku keluar hari ini dengan harapan melihat Sui petik terbalik dan Sui petik terbalik benar-benar muncul. Karena Sui petik terbalik ada di sini, tahun ini, saya tidak akan kembali ke kota 100 mil. King Yi dengan nakal mencubit pipi King Sui saat dia tersenyum, kebahagiaan terlihat di matanya. King Sui merasa sangat emosional di hatinya, dia tidak tahu berapa lama King Yi berdiri di sana, menunggunya kembali, tetapi dia tahu bahwa ini tentu bukan hari pertama King Yi menunggunya di luar pintu masuk. Ke rumah King. Ibu, Sui petik terbalik telah dewasa, di masa depan izinkan saya berbagi kekhawatiran dan beban Anda untuk Anda, oke? Jangan khawatir dan biarkan aku yang menanganinya. King Sui melirik King Yi, rasa terima kasih hampir membanjiri dia sampai-sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun demikian,
Dia tahu bahwa karena cinta yang mereka bagikan, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ayo kita pulang, beberapa hari lagi tahun baru. Ibu secara pribadi akan menjahitkan baju baru untuk kamu coba. King Yi berkata saat mereka berdua berjalan ke arah King Mansion. Melihat klan King, King Sui tidak merasa ada yang berubah. Sekarang tahun akan segera berakhir, dia bisa merasakan suasana meriah di mana-mana. Misalnya, di pintu masuk klan King, dan keluarga lain di dekatnya, ada lentera merah besar serta beberapa ikat pinggang satin berwarna yang tergantung di atas pintu masuk, berkibar tertiup angin. Melihat sekeliling, dia melihat anak-anak dari berbagai keluarga berlarian saat mereka bermain di jalanan, sementara generasi yang lebih tua dari keluarga akan berbelanja barang-barang tahun baru di pasar yang ramai. 1 tahun lagi akan tiba. Setelah berjalan ke King Mansion, satu-satunya hal yang membuat King Sui bingung adalah bahwa anggota keluarga yang biasanya dingin benar-benar mengambil inisiatif sendiri untuk menyambutnya dengan hangat saat dia berjalan melewatinya. Karena itu, King Sui juga membalas dengan tersenyum. King Sui, kamu kembali. Apa kau baru saja kembali? King Hai, tampak seperti akan pergi, setelah melihat King Sui dan King Yi, berhenti dan dengan hangat menyambutnya kembali bahkan tanpa memberi King Sui kesempatan untuk berbicara. Bagus kamu kembali, ibumu telah berdiri di pintu masuk setiap hari, dari fajar hingga senja, selama hampir sebulan. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus merawat ibumu dengan baik. King Hai dengan cepat pergi setelah berbicara, karena dia tidak ingin bertemu dengan tatapan berapi-api King Yi. Mo, ibu, King Sui tergagap sejenak sebelum suaranya menyerah. King Sui tahu bahwa dia sangat penting di hati King Yi, meskipun sebelumnya dia telah setuju untuk membiarkan King Sui meninggalkan desa King, dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sangat enggan. Terlepas dari kekhawatiran di benaknya dan ketakutan di hatinya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia selalu sendirian, menderita dalam kesunyian. Setelah beberapa saat, mereka tiba di halaman milik mereka berdua. Setelah memasuki ruangan, King Sui melepas ranselnya dan memikirkan 8 buah peningkat energi di dalamnya. Ibu, entah bagaimana, aku secara kebetulan menemukan buah-buahan fantastis ini selama perjalananku. Saat dia berbicara, King Sui membuka ranselnya dan mengeluarkan buah peningkat energi berwarna merah darah. Buah kekuatan api 100 tahun. Seru King Yi, kaget sampai ke intinya. King Sui sendiri juga terkejut. Memikirkan bahwa buah peningkat energi dari alam Valet Jade Immortal sebenarnya dapat diidentifikasi di dunia luar juga. Yah, mungkin juga, ini menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan. Ibu, kamu bisa mengidentifikasi buah ini? Tanya King Sui, tercengang. Ini adalah buah kekuatan api 100 tahun, itu hanya tumbuh di sekitar gunung berapi berusia 1000 tahun, dibutuhkan 100 tahun bagi mereka untuk matang, dan setelah matang, setiap buah akan meningkatkan kekuatan manusia sebesar 500 jin setelah dikonsumsi. Titik. Dan itu tidak semua, itu juga dapat meningkatkan konstitusi seseorang. Selain itu, buah ini hanya tumbuh dalam keadaan luar biasa karena persyaratannya sangat sulit untuk dipenuhi, sehingga buah ini dapat dikatakan sangat berharga. Jika seseorang menggunakan buah ini sebagai bahan untuk ramuan pil, nilai produk akhir yang dibuat setidaknya akan menjadi kelas berharga. King Yi menjelaskan. Mengenai efeknya, King Sui sudah mengetahui semuanya, hanya nama buahnya saja yang berbeda. King Sui hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, ketika dia mengetahui bahwa buah itu bernama buah penambah energi. Dia sudah merasa itu terdengar bodoh, siapa yang bisa membayangkan bahwa nama baru ini, buah kekuatan api 100 tahun, akan terdengar bahkan lebih terbelakang. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? King Sui memandang King Yi yang sedang menatap buah-buahan dengan emosi yang mirip dengan penyesalan. Sayang sekali setiap individu hanya bisa mengkonsumsi 2 buah ini seumur hidup. Jika tidak, maka 8 buah ini bisa membuat kekuatanmu meningkat pesat. Bu, saya pikir buah-buahan ini hanya buah biasa jadi saya sudah makan 2. Setelah itu, saya bisa merasakan bahwa kekuatan saya meningkat banyak dan dengan demikian, memutuskan untuk membawa buah-buahan ini kembali. Ibu, karena buah-buahan ini dapat meningkatkan tingkat kekuatan serta meningkatkan konstitusi, cepatlah makan 2. King Yi awalnya tidak memakan buahnya karena dia ingin menyimpannya untuk King Sui. Setelah memastikan bahwa King Sui sudah makan 2 buah, dia tidak lagi ragu-ragu. Cepat makan 2 buah ini, Bu. Siapa tahu ada kejutan yang tidak terduga. Anda tidak perlu khawatir buahnya akan habis, saya tahu di mana tempat tumbuh buahnya, dan letaknya di tempat yang sangat tersembunyi. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat menemukannya kecuali saya. Kebohongan King Sui menjadi semakin mengada-ada. Sebuah kebohongan yang mengarah ke kebohongan lain, akhirnya berakhir dengan seluruh jaringan kebohongan.
Menyerah pada desakan King Sui, King Yi mengkonsumsi 2 buah peningkat energi dan memperoleh peningkatan 1000 jin kekuatan. Ini membuat King Sui menggaruk kepalanya dengan bingung, dia masih tidak tahu mengapa efeknya berbeda untuknya ketika dia mengonsumsi buah pertamanya di dalam alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, King Yi menyimpan buah peningkat energi yang tersisa saat dia mengeluarkan beberapa set pakaian satin. Bahan-bahannya semua berasal dari kota 100 mil, tetapi dari tenunan rumit pada set pakaian, King Sui dapat mengatakan bahwa masing-masing set pakaian ini telah dirancang secara pribadi oleh King Yi untuk dirinya sendiri. Dari saat dia masih muda sampai sekarang, semua pakaian King Sui telah dibuat oleh King Yi. Datang dan coba lihat apakah itu cocok. King Yi dengan senang hati memanggil. King Yi membantu King Sui mengenakan jubah satin ungu, dan itu cocok untuknya dengan tidak ada yang tahu lebih baik dari King Yi, bahkan King Sui sendiri, tentang ukuran pakaian dan sepatu yang dia kenakan. Putraku sangat mirip pangeran yang menawan. King Yi berkata sambil mengagumi King Sui dengan pakaian barunya, sambil tertawa. Senyum di wajahnya membuat King Yi terlihat sangat murni, seolah-olah dia memancarkan sinar matahari. Pada saat ini, King Sui merasa sangat diberkati di dalam hatinya untuk memiliki seorang ibu seperti King Yi. Kasih ibu tak terbatas. Teknik penguatan kuno, bab 37 pasar malam di kota setting Phoenix. Setelah mengenakan jubah satin yang disulam dengan desain yang rumit, King Sui berdiri di depan cermin, mengagumi bayangannya dan wajahnya yang elegan. Selain bintik mutiara ungu yang nyaris tidak terlihat, dia juga memancarkan aura keanggunan dan keanggunan yang tak tertandingi, tetapi tidak sampai pada titik di mana orang akan salah mengira dia adalah seorang wanita. Namun, penampilannya saat ini pasti cocok dengan definisi kata, cantik. King Sui tidak tahu bagaimana perasaan orang lain jika mereka disebut cantik oleh orang lain, tetapi secara pribadi dia lebih suka terlihat seperti Bisman daripada memiliki penampilannya saat ini. King Sui dengan pahit menatap pakaian indah di tubuhnya. Gaya pakaian ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang akan dikenakan si tubuh Fan. Ini tidak dapat dianggap sebagai mode baru karena klan King dan berbagai keluarga di desa King akan mengenakan gaya pakaian yang sama setiap tahun baru. Bahkan King Sui sendiri pernah memakai gaya pakaian ini sebelumnya, tapi tidak pernah secanggung ini. Mungkin secara tidak sadar, setelah bertemu si tubuh Fan, dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi serupa dengannya. Jika ini tidak secara pribadi dirancang untuk saya oleh ibu, saya pasti tidak akan memakainya. King Sui menggerutu dalam hati. Saat King Sui menoleh, dan melihat ekspresi kebahagiaan di mata King Yi, dia menghela nafas tanpa daya. Ibu siapa yang tidak ingin anaknya menjadi tampan? Ditambah lagi, bagaimana mungkin wanita cantik seperti King Yi melahirkan anak yang jelek? Terlihat bagus, hehehe. Di masa depan, saya tidak tahu berapa banyak gadis yang akan jatuh cinta pada Sui petik terbalik air kami. King Yi berkata sambil tertawa sambil dengan lembut meluruskan kerah, lengan baju dan pakaian King Sui. Ibu, ayo kita pergi ke kota. Saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan saya ingat King Hu mengatakan bahwa kota ini akan ramai dan penuh kegiatan karena ini adalah tahun baru. Melihat King Yi, King Sui tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya saat dia mengingat kata-kata King Hai. Dia tidak pernah menyangka bahwa King Yi akan benar-benar berdiri di luar gerbang dan menunggunya kembali dengan selamat, hari demi hari. Oke, King Yi setuju. Dengan sedikit rasa bersalah di matanya, King Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia selalu sibuk di kota 100 mil, menangani bisnis eksternal untuk klan King dan telah mengabaikan King Sui di masa kecilnya. King Yi hanya bisa meluangkan waktu untuk kembali dan mengunjungi King Sui selama waktu-waktu tertentu dalam setahun. Untungnya, anak ini pada dasarnya mandiri dan memahami gambaran besarnya. Langit di luar belum sepenuhnya gelap, namun pepohonan di jalanan semuanya dihiasi dengan batu cahaya. Batu cahaya adalah sejenis kerikil, yang mampu memancarkan sinar cahaya lembut. Ada banyak tingkatan dari batu cahaya. Dikatakan bahwa batu cahaya yang digunakan di desa King memiliki tingkatan yang paling rendah, jadi sinar cahaya yang dipancarkan dari mereka juga yang paling lemah. Ada desas-desus bahwa beberapa kota besar di benua awan hijau memiliki batu cahaya dengan tingkat tertinggi, yang mampu memancarkan sinar cahaya yang sebanding dengan cahaya bulan. Pada jam malam seperti ini seharusnya lampu jalan menyala, namun karena musim perayaan, lampu jalan tidak menyala karena digantikan oleh batu penerang. Meskipun demikian, efek dari batu cahaya, menurut pendapat King Sui, jauh lebih baik daripada cahaya lampu. Mengikuti King Yi, mereka berdua berjalan keluar dari klan King dan menuju kota setting Phoenix. Kota Paulonia mendapatkan namanya dari pohon Paulonia yang menjulang tinggi yang ditanam di kota. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno,
seekor Phoenix pernah tinggal di atas pohon Paulonia. Akhirnya, setelah pergi, nama kota itu diubah menjadi kota Setting Phoenix. Bahkan sekarang, seseorang dapat mendengar cerita menarik dari sesepuh, dengan penjelasan rinci yang sangat jelas sehingga seolah-olah para tetua telah melihat burung Phoenix dengan mata kepala sendiri. Karena kota 100 mil dan kota pengaturan Phoenix terletak agak jauh dari desa King, dengan mempertimbangkan rute untuk mengunjungi kota 100 mil semuanya adalah jalur pegunungan, banyak orang merasa sangat tidak nyaman untuk mengunjunginya. Oleh karena itu, ini menyebabkan kebanyakan orang memilih untuk mengunjungi kota Setting Phoenix yang makmur di dekatnya, dan karena itu adalah satu-satunya kota di sekitarnya. Jadi umumnya, orang akan mengunjungi kota Setting Phoenix untuk membeli dan menjual barang. Satu lagi poin utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahkan pedagang berpengaruh dari 100 Miles City akan datang ke Town of the Setting Phoenix untuk mendirikan toko dan menjalankan bisnis mereka. Jual beli kulit binatang, daging, hasil bumi. Tujuan utama mereka adalah untuk menargetkan pembudidaya yang cenderung pergi ke 1 juta gunung li untuk berkultivasi. Para pembudidaya ini biasanya membutuhkan persediaan, dan mereka sering berhenti di kota Setting Phoenix untuk melakukan pembelian, atau menjual keuntungan yang telah mereka peroleh. Jarak antara desa King dan kota Setting Phoenix sekitar 1000 meter lebih. Meskipun memiliki nama, kota Phoenix Setting, pada kenyataannya kota ini juga dianggap sebagai bagian dari desa King. Ini karena, dalam radius 100 li, semua wilayah di sekitarnya disebut desa King. Ini membuat King Sui merasa sedikit terpesona, seolah-olah kota Setting Phoenix adalah ibu kota King Clan. Jalan itu dibanjiri banyak orang, karena klan King memegang otoritas mutlak di wilayah tersebut, banyak orang berinisiatif untuk menyapa mereka dengan sopan saat mereka lewat. Anak-anak gaduh menginfeksi suasana yang ramai dengan perasaan tidak bersalah saat mereka berlarian dan bermain satu sama lain. Melihat pemandangan seperti itu, siapapun akan tersenyum di dalam hati mereka. Sui petik terbalik bagaimana kemajuan pelatihanmu selama setengah tahun ini? King Yi bertanya setelah melihat King Sui saat ini yang sudah lebih tinggi darinya setengah kepala. Lumayan, King Sui berkata sambil tersenyum, memberikan jawaban yang membuat King Yi merasa sangat bahagia. Karena King Sui mengatakan tidak terlalu buruk, itu berarti bahwa itu benar-benar tidak terlalu buruk. King Yi tahu bahwa King Sui tidak akan pernah membesar-besarkan fakta untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa King Sui tidak selemah kelihatannya. Saat ibu dan anak mengobrol, tanpa sadar, mereka telah tiba di pintu masuk kota pengaturan Phoenix. King Sui akhirnya melihat pohon Paulonia legendaris yang memberi nama kota itu. Omong-omong, bahkan King Sui merasa sulit untuk percaya. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, dalam 10 tahun terakhir, dia bahkan tidak pernah melangkah keluar dari King Mansion, bahkan jika dia keluar, dia hanya akan pergi ke pegunungan dekat King Clan. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak disambar petir oleh ukuran pohon Paulonia yang menjulang tinggi. Tingginya lebih dari 100 meter, dan ketebalannya membutuhkan lebih dari 10 manusia sebelum mereka bisa membungkus tangan mereka di sekitar bagasi. Banyaknya cabang dan daun yang mirip dengan payung raksasa, pikirnya dalam hati, mungkin, seekor Phoenix benar-benar pernah bersarang di pohon ini. Kota pengaturan Phoenix tidak dapat dianggap kecil, dalam radius 10 li, bahkan sekarang ketika malam menjelang banyak cabang orang masih tetap berjalan di jalan-jalan. Belum lagi ini adalah perayaan yang meriah saat tahun baru semakin dekat. Semua orang sedang berlibur hanya untuk merayakan kesempatan ini, dan karena itu, pedagang di jalanan sibuk menjajakan dagangannya, berteriak dengan suara keras saat mereka berusaha menarik lebih banyak pelanggan ke toko mereka. Tingkat hiruk-pikuk ini dapat dibandingkan dengan beberapa kota di kehidupan King Sui sebelumnya. King Sui menemukan bahwa, setelah tiba di kota, dia sering melihat banyak gadis cantik, mereka yang memiliki kulit putih giok, kaki panjang dan ramping, dan mereka yang memiliki sosok montok. Bagaimana mungkin ada kekurangan gadis cantik dengan begitu banyak orang di jalanan? Hanya saja, semua gadis cantik ini masih agak jauh jika dibandingkan dengan si King Zuang. Ada banyak wanita muda cantik yang dengan malu-malu melirik King Sui, setiap kali King Yi memperhatikan ini, dia akan menggoda, Suyer, lihat, ada begitu banyak wanita muda cantik yang mencuri pandang padamu. King Sui merasa sangat senang saat ini. Dia tidak senang karena ada banyak gadis cantik untuk dilihatnya, dia senang karena dia tahu bahwa King Yi tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Saat mereka melihat orang-orang di jalanan, orang tua akan menemani anak-anak mereka, remaja laki-laki dan perempuan berkencan, kakek nenek tua semua saling mendukung saat mereka menikmati suasana. King Sui secara tidak sengaja melihat tanda-tanda ketidakberdayaan dan keengganan melintas di mata King Yi dan dia secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan King Yi. Namun,
Untuk dirinya saat ini, selama dia tidak mencapai ranah Xiantian, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ibu, apa yang sedang kamu pikirkan? Setelah malam ini berlalu, saya akhirnya bisa dianggap sebagai orang dewasa. Anda sebelumnya berjanji kepada saya bahwa setelah upacara kedewasaan saya, Anda akan memberitahu saya tentang keadaan ayah saya. King Sui dengan lembut memegang tangan King Yi saat dia bertanya. Begitu King Sui menyebut ayahnya, tatapan menakutkan, setajam silet, sedingin es melintas di matanya. Setelah melihatnya, King Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat dia merasakan aura mengancam yang dipancarkan dari King Sui. Apa yang ibu janjikan, akan saya berikan secara alami. Namun, Anda tidak boleh menentang kata-kata saya. King Yi tersenyum paksa saat dia melihat King Sui dengan sedikit perhatian di tatapannya. Jangan khawatir ibu. Denganku di sisimu, bahkan jika langit runtuh, aku akan tetap di sini untuk mendukungmu. Teknik penguatan kuno, bab 38 kompetisi tahunan antara generasi ketiga, 1. Jangan khawatir ibu. Denganku di sisimu, bahkan jika langit runtuh, aku akan tetap di sini untuk mendukungmu. Melihat King Sui, yang bersemangat tinggi, King Yi tiba-tiba merasa bahwa King Sui menjadi sangat bisa diandalkan. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba begitu bisa diandalkan, pikirnya saat merasakan kehangatan yang manis muncul di hatinya. Putranya akhirnya tumbuh dewasa. Baik ibu dan anak itu perlahan-lahan berjalan di jalanan, menikmati gelak tawa orang banyak sambil menyaksikan proses dari jalanan yang ramai terbentang. Berdiri di sisi King Yi, King Sui menikmati kedamaian saat ini. Bahkan di tengah jalan yang ramai ini, selama King Yi bersamanya, bahkan jika langit runtuh, King Sui akan tetap merasa bahwa dia aman. Keamanan bukan dari perlindungan apapun yang King Yi mampu berikan padanya, tetapi dari kenyataan bahwa seseorang di dunia ini mencintainya. Menggambar analogi, kembali ke dunia sebelumnya, bahkan di kota yang makmur dan padat penduduk, orang akan merasa bahwa kota itu kosong. Kesepian ini bermula dari kurangnya rasa kekeluargaan dan kasih sayang, yang menyebabkan seseorang merasakan frustasi yang tiada habisnya di dalam hati. Malam semakin larut saat King Sui dan King Yi kembali ke klan King. Hanya ada 2 hari lagi sampai tahun baru, meskipun King Sui tidak jelas tentang kebiasaan dunia ini, kebiasaan klan King untungnya mirip dengan kebiasaan saat dia berada di bumi. Juga, di kehidupan sebelumnya, King Sui juga berasal dari desa miskin dan dengan demikian hal-hal yang mereka lakukan untuk merayakan tahun baru di sini juga serupa. Menempelkan bait yang serasi, menyalakan kembang api, mempersembahkan dupa sebagai tanda penghormatan kepada generasi sebelumnya Del. Hari kedua, King Sui dan King Yi melakukan pembersihan musim semi bersama, sebenarnya tidak banyak yang harus dirapikan. Meskipun ada pelayan, King Yi tidak suka ketika orang lain memasuki kediamannya. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah King Sui. Kemarin malam, meskipun sudah larut malam setelah mereka kembali, King Sui masih menggunakan waktu 2 jam dan berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal. Tidak perlu mengajukan pertanyaan, dengan pelebaran waktu yang begitu bermanfaat membantunya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil setiap kesempatan yang dia bisa dan menyalahgunakannya. Tidak peduli seberapa sibuknya dia akan tetap meluangkan waktu untuk itu. Melihat ruang kosong, dengan efek pelebaran waktu 100:1, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, sia-sia. Sungguh sia-sia untuk tidak menumbuhkan ramuan spiritual di dalam alam Valet Jade Immortal. Awalnya, King Sui ingin menanam herbal kelas berharga di dalam ranah spasial, tetapi betapa sedihnya bahwa tangkai terakhir ginseng 1000 tahun telah dibeli oleh klan situ. Mereka bahkan telah melakukan perjalanan secara pribadi. Ini menunjukkan betapa berharganya ramuan kelas berharga itu. Lupakan saja, aku hanya akan menunggu sampai aku mendapatkan beberapa di masa depan. Lagi pula, dengan 15 hektar tanah, saya bisa menanam banyak tanaman herbal di sini, dan dengan efek pelebaran waktu hanya dengan menanam tanaman herbal di sini selama setahun akan setara dengan 100 tahun hehehe. King Sui saat ini berusia 15 tahun, jika dia mulai menanam herbal sekarang, pada saat dia berusia 20 tahun, dia akan memiliki banyak ramuan spiritual kelas umum berusia 500 tahun. Setelah memikirkannya, King Sui sangat bersemangat. Jika seseorang memutuskan sesuatu, ia harus segera melakukannya karena tidak ada gunanya ragu-ragu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang hanya membeli ramuan kelas berharga? Bahkan jika mereka mengobrak-abrik seluruh kota 100 mil, bahkan mungkin tidak ada satupun ramuan kelas berharga di sana. Karena dia sudah memutuskan untuk mulai menanam herbal kelas umum terlebih dahulu, dia masih harus membuat batas untuk memastikan bahwa masih ada ruang untuk menanam herbal kelas berharga di masa depan. Setelah tahun baru, saya akan pergi dan membeli beberapa bibit herba kelas umum,
atau mencari makan di alam liar. Lagi pula, saya saat ini dapat dianggap memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis ramuan spiritual. King Sui diam-diam memutuskan bahwa dia harus melakukannya segera, pada kesempatan paling awal. Ah King Sui, kapan kamu kembali? Saya mendengar bahwa selama setengah tahun terakhir, Anda pergi untuk berlatih kultivasi Anda. Mendengar suara itu, King Sui menoleh. Suara familiar ini milik King Yang. Mereka belum pernah bertemu sejak pertemuan terakhir mereka, saat King Sui pertama kali memasuki halaman latihan klan King, dan sampai saat King Yang menerobos ke kelas 6 Martial Warrior. King Yang tidak seperti anak-anak muda dari klan besar lainnya di desa King yang melihat ke bawah dan mencibir King Sui di masa lalu. Penggunaan halaman latihan klan King tidak terbatas pada generasi ketiga klan King saja. Selain anggota klan King, ada banyak anggota generasi ketiga lainnya dari klan besar lainnya di desa King. Saat membandingkan rasio, ada lebih banyak anggota dari klan lain jika dibandingkan dengan hanya klan King. Misalnya, anggota generasi ketiga dari klan Lan juga menggunakan halaman. Semua anggota klan Lan memiliki kinerja yang luar biasa selama 2 tahun terakhir ini, bahkan lebih dari anggota klan King. Hei, sudah lama, sepertinya kultivasimu meningkat lagi. Setelah periode 5 tahun, King Sui masih bisa melihat tingkat kekuatan King Hai dengan sekali pandang. Saat ini, berdasarkan pengamatannya, King Hai berada di puncak kelas 7 alam Martial Warrior. King Sui merasa bahwa sepupunya yang lebih muda, si jenius King Yu, telah lama melampaui kelas 7 dari alam prajurit bela diri. Dia hanya tahu bahwa King Zi yang tampak jujur masih berada di kelas 8 alam Martial Warrior. Menarik, sepertinya kompetisi tahun ini akan lebih meriah. King Sui menyeringai. Kompetisi akhir tahun tidak hanya terbatas pada King Clan, klan lain juga bisa berpartisipasi. Namun, klan King memiliki aturan, murid dari klan King harus setidaknya berada di alam prajurit bela diri kelas 6 sebelum mereka dapat memasuki kompetisi. Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, beberapa pemuda dari klan lain melewati desa King dan tiba tepat pada waktunya untuk kompetisi tahunan. Secara alami, para pemuda berdarah panas, dengan dalih berteman melalui pertukaran petunjuk dalam seni bela diri, juga memasuki kompetisi. Di permukaan, meskipun disebut sebagai persaingan, pada kenyataannya itu lebih merupakan pertukaran petunjuk. Satu-satunya klan terkenal lainnya dari daerah terdekat adalah klan Lan dari desa King, serta klan Feng dan klan Tong dari kota Setting Phoenix. Saudara King Yang, sepertinya tahun ini, kamu akhirnya bisa melepaskan kehebatanmu. King Sui tersenyum. King Yang tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Tahukah kamu bahwa Lan Ye dari klan Lan, Feng Sishui dari klan Feng dan Tong Gang dari klan Tong telah menembus ke kelas 9 dari klan Alam Prajurit Bela Diri. Petik 2. Apa? Prajurit bela diri kelas 9. Bagaimana ini mungkin? Kakak King Zi hanya di kelas 8, apakah ini berarti tidak ada seorang pun dari klan King kita yang mampu melawan mereka? King Sui belum ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Betapa anehnya, dalam 5 tahun ini ada perubahan besar, dan untuk berpikir bahwa anggota generasi ketiga klan besar lainnya mengejar tingkat kekuatan generasi ketiga klan King. Sepertinya keputusan tahun itu, untuk anggota generasi kedua untuk mengkonsumsi pil Divine yang melumpuhkan, juga merupakan tindakan tanpa jalan lain yang tersedia bagi mereka. Untungnya, kami masih memiliki King Yu, jenius dari klan King kami. Dia telah menembus ke tingkat puncak alam prajurit bela diri dan kekuatannya harus cukup untuk menangani prajurit bela diri kelas 9 dari klan lain, sambil meninggalkan ikan dan udang kecil lainnya untuk kita. King yang berseri-seri ketika dia berbicara tentang King Yu. Lagi pula, hanya ketika klan memiliki individu yang kuat, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memperjuangkan keuntungan di masa depan. Setiap orang yang tidak berhasil dari klan atau sekte dengan sejarah 1000 tahun, bisa menjadi pemboros total atau gelandangan yang tidak berguna dan masih dapat memandang rendah orang lain. Setelah itu, King Sui pergi berkeliling untuk bertemu dengan orang lain dari klan King, dan juga pergi untuk memberi hormat kepada King Luo. King Luo selalu menyayangi dan menghargainya, terlepas dari gelar sampahnya. Mungkin karena King Luo hanya memiliki satu anak perempuan dan cinta kebapakannya untuk King Yi ditransfer ke dia. King Sui, kamu telah banyak matang selama setengah tahun terakhir ini, meskipun kamu harus ingat bahwa seseorang tidak boleh memaksakan diri di jalan kultivasi. Jika jalannya penuh rintangan, selalu ada beberapa jalan lain yang tersedia untuk Anda ambil. Anda tidak boleh terlalu fokus dan dengan pikiran tunggal mengikuti jalan yang dianggap mungkin tidak cocok untuk Anda ketika Anda bisa melambung ke tingkat yang lebih tinggi jika Anda memilih jalan lain sebagai gantinya. Berdasarkan kecerdasan Anda, kakek tidak akan mencoba membujuk Anda lagi.
Nasib Anda sendiri terletak di tangan Anda sendiri. King Luo berkata dengan ramah saat dia melihat King Sui yang akan segera menjadi dewasa. Jangan khawatir kakek, aku tahu batasku, aku akan baik-baik saja. King Sui tahu bahwa tidak perlu banyak bicara sekarang. Hari kedua setelah awal tahun baru, jalanan masih ramai karena semua orang menyerap suasana yang semarak. King Sui berbicara tentang banyak hal dengan King Yi, saat mereka berjalan di jalanan. Pada hari keempat, King Luo membawa seluruh King Clan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. 1 tahun lagi telah berlalu, tahun sebelumnya merupakan tahun yang luar biasa bagi King Sui. Dia berusia 16 tahun ini, dan itu juga waktu untuk upacara kedatangan usia serta waktu baginya untuk memutuskan jalan mana yang ingin dia tinggalkan jejak langkahnya di masa depan. Satu ikan kecil dan udang kecil dalam konteks ini mengacu pada lawan yang lebih lemah yang tidak layak disebutkan. Teknik penguatan kuno, bab 39 kompetisi tahunan antar generasi ketiga, 2. Dalam sekejap mata, malam tahun baru telah berlalu. Yang lebih tua, semakin cepat waktu berlalu, tetapi untuk King Sui itu sama tidak peduli berapa lama. Meskipun King Sui saat ini memiliki keuntungan dari alam valet jade immortal, bahkan sebelum itu dia sudah dikenal karena ketekunan dan tekadnya. Setiap hari, pada waktu yang dijadwalkan, apakah hujan atau cerah, dia akan selalu dengan gigih mengejar jalur kultivasinya. Semakin banyak upaya yang dilakukan King Sui dalam kultivasi, semakin menonjol bahwa dia adalah sampah. Jumlah upaya yang dia lakukan untuk berkultivasi dapat dikatakan tidak dapat disaingi oleh siapapun, namun dia tidak dapat menembus lapisan ke-6 seni teratai biru sebelum usia 16 tahun. Sayang sekali, akibatnya, takdir King Sui, jalan yang akan dia jalani, setidaknya di mata banyak orang, tidak akan banyak berhubungan dengan kultivasi. Hari ini adalah hari keempat di tahun baru, dan besok adalah hari kompetisi tahunan untuk generasi ketiga. King Sui tidak pernah menunjukkan minat dalam hal ini, bahkan ketika dia masih muda. Namun, tahun ini, dia memutuskan untuk melihat bagaimana orang lain di generasinya akan bertarung. King Sui berjalan keluar dari halamannya setelah dia menghabiskan 2 jam, yang setara dengan waktu setengah bulan, berkultivasi dalam ranah spasial, tetapi dia masih tidak dapat menembus kemacetan utama. King Sui merasa sangat tidak mampu dan tidak berdaya. Kemacetan besar dari lapisan surgawi ketiga hingga keempat dapat dikatakan sebagai batu sandungan sebesar gunung yang menjulang tinggi, dengan keras menghalangi jalannya dalam kultivasi. Melihat halaman latihan besar klan King, orang bisa merasakan bahwa suasana riuh bahkan lebih hidup jika dibandingkan dengan sebelumnya. Alasan untuk ini adalah karena besok akan menjadi awal kompetisi tahunan antara generasi ketiga dari setiap klan. Ada banyak orang, termasuk penduduk desa dari daerah terdekat, yang bergegas ke halaman hari ini dan pada saat yang sama, diam-diam menyelidiki tingkat kekuatan pesaing mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Tengah hari sudah dekat. Namun, di tengah musim dingin, meskipun matahari mendekati puncaknya, panas yang dilepaskan oleh sinar keemasannya bukannya tak tertahankan tetapi malah menyenangkan. Sinar matahari menimbulkan perasaan malas karena seseorang lebih suka berbaring dan menikmati sinar matahari daripada sibuk di tempat lain. King Sui tercengang sesaat setelah tiba di halaman latihan klan King. Lapisan karpet merah yang semarak diletakkan di sekitar seluruh halaman, membangkitkan perasaan kegembiraan dan semangat perayaan karena warna cerah itu tampaknya mencerminkan semua kegembiraan orang banyak. King Sui Ge, aku di sini. King Sui menoleh dan melihat King Hu memanggilnya. King Sui tidak memiliki interaksi dengan King Hu selama setengah tahun terakhir, dia dengan cepat menemukan bahwa sepupunya ini telah mencapai kelas 6 dari alam prajurit bela diri. Meskipun King Hu belum mencapai puncak kelas 6, King Sui masih merasa sangat tersentuh di hatinya. Bakat King Hu tidak bisa dianggap buruk, dia benar-benar berhasil meningkatkan begitu banyak dalam waktu setengah tahun. Melihat tingkat kultivasi King Hu saat ini, King Sui jelas akan senang untuknya. Awalnya, bahkan jika King Hu gagal mencapai kelas 6 pada usia 16 tahun, King Sui masih akan menggunakan semua cara lain yang mungkin untuk membantu King Hu dari bayang-bayang untuk meningkatkan kultivasinya. King Hu, cukup mengesankan, tetapi kamu harus bekerja lebih keras di masa depan jika kamu ingin mendapatkan pijakan di tempat lain selain desa King. Haha, King Hu tertawa setuju. Tinggi King Hu hampir sama dengan King Sui, hanya saja tubuhnya lebih berotot dan kekar daripada King Sui. King Sui tahu bahwa motivasi di balik kemajuan pesat King Hu adalah karena Lan Yan petik terbalik R. Jika tidak, bagaimana bisa King Hu yang malas membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu? Seperti kata pepatah, wajah yang memerah membawa air kemalangan, satu, atau lebih sederhana. Femme fatale, hanya dengan kata-kata,
seorang wanita dapat memotivasi seorang pria untuk meningkatkan dirinya, tetapi di sisi lain, wanita itu bisa juga langsung menyebabkan kejatuhan seorang pria hanya dengan jentikan jarinya. Untuk sesaat, pikiran rumit dapat terlihat berputar-putar di mata King Sui, tetapi ketika King Hu melihat ke arahnya, King Sui dengan cepat kembali normal. Saat mereka menerobos kerumunan, King Sui merasa bahwa benar-benar ada banyak penduduk desa di halaman hari ini. Memindai wajah orang banyak, dia hanya samar-samar mengenali beberapa wajah yang dikenalnya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya. King Sui Ge, orang itu adalah Lan Ye yang terkenal dari klan Lan. Saat King Sui memindai wajah orang banyak, mencoba melihat sekilas beberapa pembudidaya dari klan lain yang telah menembus ke kelas 9, King Hu memotongnya saat dia menunjuk ke arah tertentu. Di arah yang jauh itu berdiri seorang pemuda kurus berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah yang sangat malas, namun tatapannya memiliki pesona yang membuat orang menatapnya dua kali. Matanya tidak dipenuhi dengan pancaran kemuliaan, juga tidak dingin dan penuh dengan niat membunuh. Itu lebih merupakan tampilan yang dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia adalah seseorang dengan hati baja dan prestasinya tentu bukan hal-hal kecil seperti hanya menerobos ke kelas 9 dari alam prajurit bela diri. Inilah yang dikatakan oleh intuisi King Sui kepadanya. Dia bisa mengetahui kekuatan Lan Ye hanya dengan sekali pandang. Meskipun King Sui tidak tahu seberapa kuat dia saat ini, dia tahu pasti bahwa dia lebih kuat dari semua yang disebut jenius ini, tetapi seberapa banyak, dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa kekuatannya saat ini masih cukup jauh untuk mencapai pintu ranah Xiantian. Berdiri di samping Lan Ye, adalah seorang gadis remaja yang cantik. Mata gadis itu sepertinya memancarkan kilatan kecemerlangan yang mampu mempesona semua orang kecuali pria yang berkemauan keras. Kulitnya yang putih tampak lebih cerah jika dikontraskan dengan rambut hitamnya yang halus, dan puncak kembaran raksasa itu, yang mirip dengan pegunungan, di depan dadanya bergoyang saat dia berjalan. Selain itu dia juga memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang panjang dan ramping, ketika ini dicocokkan dengan sepatu putih saljunya, seluruh gambar yang terpancar darinya mirip dengan orang suci yang murni dan suci. Tidak heran tuan muda dari klan Sungai Surgawi ingin dia menjadi miliknya, jadi inilah alasannya. King Sui melirik gadis cantik di samping Lan Ye, setelah menoleh ke belakang dia menemukan bahwa King Hu sudah lama melihat Lan Yan petik terbalik air dan menatapnya dengan saksama dengan ekspresi cinta. Mungkin itu adalah tatapan intens yang terfokus padanya, tapi Lan Yan petik terbalik air mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua saat matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit jejak kebencian serta beberapa penghinaan. Setelah melihat King Hu, dia mengangkat tinjunya sebagai tanggapan terhadap arah King Hu. Kepahitan di hati King Hu tak terlukiskan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi cinta yang dia rasakan sudah mencapai titik diukir di tulangnya dan terukir di hatinya. 2. Alasan mengapa dia bekerja sangat keras dalam berkultivasi adalah karena dia. Surga itu adil dan tidak mengecewakan orang yang berusaha. Karena kerja kerasnya, King Hu berhasil menembus ke kelas 6 ketika dia berusia 15 tahun, tetapi meskipun demikian, perbedaan tingkat kultivasi antara dia dan Lan Yan petik terbalik air terlalu besar, sebagai rasa mengalahkan diri sendiri tanpa disadari. Terpancar di dalam hatinya. Meskipun King Sui juga seorang pemula dalam hal cinta dan hubungan, dia masih bisa memahami rasa sakit yang dialami King Hu. Lagi pula, selama tahun-tahun di mana dia tidak bisa berkultivasi, cibiran, penghinaan dan rasa sakit yang dia rasakan, meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung, itu masih agak mirip dengan apa yang dirasakan King Hu saat ini. Setelah pandangan awal, King Sui tidak meliriknya lagi. Terlepas dari kecantikannya, jika dibandingkan dengan si King Zuang, Lan Yan petik terbalik air masih sedikit kurang. Siapa yang meminta King Sui hanya menyukai wanita yang lebih tua darinya? Tidak hanya tubuh mereka yang harus dikembangkan sepenuhnya, pikiran mereka juga harus matang. King Sui tidak peduli dengan gadis-gadis yang belum dewasa yang bertindak genit dan membuat ulah sepanjang waktu. Berbicara tentang bertindak genit, King Sui sebenarnya menyukainya ketika seorang gadis dewasa melakukan itu. Ketika seorang wanita yang lebih tua melakukan itu, mereka mengeluarkan perasaan terpesona yang menariknya, sama sekali berbeda dari anak-anak muda yang belum dewasa. Setelah ini, King Sui akhirnya pergi bersama King Hu. Selama setengah tahun terakhir ini, mereka tidak memiliki interaksi satu sama lain. Secara alami mereka akan memiliki banyak hal yang ingin mereka perbarui satu sama lain. Bagaimanapun, mereka adalah sepupu yang telah bermain bersama sejak masa muda mereka. King Hu, kultivasi tidak memiliki batas. Karena Anda masih muda, Anda harus mengambil kesempatan dan membenamkan diri dalam kultivasi. Untuk hal-hal seperti wanita, setelah Anda menjadi kuat, banyak wanita secara alami akan melemparkan diri ke pelukan Anda. Ketika itu terjadi,
Anda akan menemukan bahwa wanita cantik dari sebelumnya tidak bernilai sepeser pun. Petik 2. King Sui merasa bahwa para wanita dari kota 100 mil, baik dalam kultivasi, sikap, pakaian atau bahkan dalam hal berbicara, semuanya jauh di atas wanita dari desa. Meskipun semua ini hanya mungkin karena perbedaan latar belakang dan uang. Pria akan selalu tertarik pada wanita dengan standar tertentu. Melahirkan putri cantik, menikahi istri cantik. Uang baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam hal ini. Tentu saja, ada pengecualian untuk ini juga. Beberapa gadis dari desa terkadang memiliki aura yang bahkan menutupi aura mereka yang berasal dari kota. Namun, sangat jarang hal ini terjadi, dan bahkan jika itu terjadi, maka permata berharga itu akan dengan cepat direnggut oleh orang lain. Lagi pula, bagaimana orang bisa menunggu Anda datang dan mengambilnya? Mengenai pemikiran King Sui, yang sangat berbeda dari biasanya, King Hu merasa bahwa itu sedikit aneh, namun entah bagaimana tampaknya masuk akal. Setiap kali dia berbicara dengan King Sui, seolah-olah beban di hatinya akan berkurang, dan King Hu akan merasa sedikit lebih santai karenanya. Besok kompetisinya, King Sui Ge, maukah kamu ambil bagian di dalamnya? Satu, pepatah itu berarti bahwa wanita tidak membawa apa-apa selain masalah, mengacu pada Helen of Troy, yang kecantikannya yang luar biasa adalah sumber bencana. Jangan salah paham, saya mencintai wanita dan saya menghormati mereka. Kurang dari 3 wanita adalah yang terbaik. Kredit ke GT untuk analogi, GT bukan Google Translate Set. Dia yang berasal dari negeri yang anggun. 2. Idiom Cina yang berarti tak terlupakan. Teknik penguatan kuno, bab 40 kompetisi tahunan antar generasi ketiga. King Sui sudah bangun dan sekitar saat fajar menyingsing. Setelah wudhu paginya, dia akan memasuki halaman King Clan dan melakukan beberapa peregangan sederhana. Udara di pagi hari adalah yang paling segar selama bagian hari ini. Apa yang ingin dilakukan King Sui adalah mengolah ki di tubuhnya dengan mempraktikkan teknik pernapasan sederhana, hanya dengan menarik napas dalam-dalam. Teknik penguatan kuno menekankan pada penyempurnaan tubuh dan tulang seseorang. Setiap hari tanpa gagal, King Sui akan berlatih tinju cepat soliter, membiasakan dirinya dengan harmonisasi otot-otot tubuhnya, memperkuat kekuatannya ke tingkat tertinggi. Dalam keadaan harmonisasi yang sempurna, belum lagi serangan yang mengandung 100% kekuatannya, bahkan serangan yang diperkuat hingga 200% atau lebih tinggi adalah mungkin. Keheningan di halaman dipecahkan oleh geraman dari Mastiff yang tergeletak, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah King Sui, mereka segera menjadi tenang dan kembali ke postur mereka yang biasanya jinak. Langkah hantu. Bayangan melintas saat King Sui melaju melintasi halaman. King Sui tahu bahwa rangkaian langkah hantu ini berasal dari esensi semua teknik melarikan diri. Itu bahkan bisa digunakan untuk menghindar dan melarikan diri ketika lawannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya berdasarkan fakta ini orang bisa tahu betapa misteriusnya teknik ini. Tidak hanya itu, tetapi dalam repertoarnya juga ada Solitary Rapid Fist. King Sui tidak bisa menahan perasaan bahwa kedua langkah hantu dan tinju cepat soliter saling melengkapi dengan sempurna, hampir ke titik di mana orang bisa menyebutnya kombinasi sempurna. Dua keterampilan yang dia buka dari teknik penguatan kuno, sebenarnya bisa saling melengkapi sampai tingkat seperti itu. Penemuan ini memberi jeda pada King Sui. Bisakah keterampilan lain yang saya peroleh dari terobosan juga saling melengkapi? Sayang sekali dia masih belum menembus ke lapisan surgawi keempat meskipun sudah lama sekali. Untuk skill yang telah dia buka, seni senjata tersembunyi, Solitary Rapid Fist serta Ghostly Steps, dia telah mengolahnya ke keadaan di mana sulit baginya untuk meningkatkannya lebih lanjut dalam waktu dekat. Namun, King Sui tahu bahwa kemajuan di jalur kultivasi mirip dengan berlayar perahu melawan arus. Tidak hanya akan sulit untuk menerobos setelah level tertentu, jika seseorang mandek terlalu lama, dia mungkin benar-benar mundur juga. Esensi klasik dari Solitary Rapid Fist terletak pada kata, soliter, dan cepat. Seseorang harus berlatih sampai pada titik di mana satu serangan begitu cepat dan gesit sehingga akan berubah menjadi 2 hingga 4 dan seterusnya. Adapun langkah-langkah hantu, esensi klasiknya terletak pada kata, hantu. Seseorang harus mengembangkan tekniknya sampai pada titik di mana seseorang tidak dapat diprediksi seperti bayangan, dan ilusif seperti hantu. Selain itu, King Sui sekarang mahir dalam penggunaan pedang. Merenungkan esensi dari teknik dasar pedang melalui Iaido, mengikuti mantra 3 kata, kecepatan, ketepatan, ketegasan. Kecepatan sampai ke titik kilat, akurasi mengacu pada cara seseorang menggunakan pedang sementara ketegasan berkaitan dengan kondisi mental. Inti dari pedang dapat diringkas menjadi, tidak apa-apa jika saya tidak menghunus pedang saya,
Tetapi ketika saya melakukannya, saya harus mendapatkan kemenangan dengan satu serangan, bergerak terlebih dahulu untuk melawan kemungkinan pembalasan. Masih pagi setelah dia menyelesaikan rezimnya, King Sui bisa mendengar suara pemilik toko, suara anak-anak hohah di jalanan dan suara merdu kicau burung. Saat dia memasuki kediamannya, aroma lezat tercium. King Sui melihat ke meja hanya untuk melihat King Yi tersenyum padanya. Di atas meja ada 2 piring sayuran dan 2 piring daging babi hutan, baunya begitu memikat sehingga membangkitkan selera makannya. Sui petik terbalik cepatlah makan, mari kita pergi dan menonton kompetisi nanti. Mengamati pertempuran orang lain hanya dapat membawa manfaat bagi kultivasi Anda, bahkan lebih dari sekadar berkultivasi. King Yi memohon King Sui untuk makan saat dia menjelaskan manfaatnya kepadanya. Aku sudah lama berencana untuk menonton kompetisi tahunan hari ini Ibu. Aku yakin hari ini akan menarik, kata King Sui sambil tersenyum. Melihat fitur elegan King Sui, orang akan terkejut menemukan bahwa tata krama mejanya agak kurang. Berbekal makan yang rakus, dia melahap segalanya dengan kecepatan yang akan menyaingi prajurit tempur. King Yi hanya bisa menonton dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di matanya, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang dia. King Sui tahu betul bahwa kekuatan adalah segalanya. Jika Anda cukup kuat, maka tidak peduli apa yang Anda lakukan atau seberapa kasar Anda, orang akan mulai meniru Anda. Jika kamu lemah, maka tidak peduli seberapa elegan penampilanmu, orang masih akan menganggapmu sebagai banci. Makanlah lebih lambat sayang, tidak ada yang akan merebut makanan darimu. King Yi buru-buru berkata saat matanya menggelembung karena tawa. Bu, siapa yang akan menjaga ketertiban dan menjadi tuan rumah kompetisi tahun ini? King Sui tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Para juri tahun ini akan mencakup klan King, klan Lan, klan Feng dan klan Tong, serta seseorang dari kota 100 mil. King Yi menjawab dengan mudah. Sepertinya ini selalu terjadi di masa lalu juga. Ketika King Sui bergegas ke halaman, dia menemukan bahwa halaman itu dibanjiri oleh lautan manusia. Seolah-olah semua orang di daerah sekitarnya datang jika mereka bisa. Tidak heran, bagaimanapun, masyarakat di dunia 9 benua berorientasi pada kultivasi. Meskipun area tersebut padat dengan orang-orang, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di arena yang luas. Di area belakang arena adalah perwakilan dari berbagai klan yang semuanya duduk di kursi dengan meja di depan mereka. Berdiri di bagian bawah area penjurian, adalah anggota dari masing-masing klan juri. Misalnya, anggota generasi ketiga klan King akan berkumpul bersama dengan generasi kedua. Itu sama untuk klan Lan, klan Feng dan klan Tong. Tentu saja, ada juga banyak kelompok orang yang berdiri di sana berbondong-bondong, tetapi ini adalah mereka yang tidak memiliki status atau kekuasaan. King Sui berjalan menuju anggota klan King. Oh King Sui ada di sini, kupikir kamu selalu benci menonton kompetisi tahunan ini. King Zi berkata sambil tertawa sambil melirik ke arah King Sui. Haha, acara ini sangat heboh sehingga semua orang di sekitar saya mengatakan bahwa tahun ini akan menarik. Juga, ini mungkin kesempatan terakhir saya untuk menonton acara ini. Lagi pula, setelah upacara kedewasaan, saya tidak tahu kemana jalan saya akan membawa saya. King Sui menjawab dengan sedikit senyum di bibirnya. Salam tak henti-hentinya mengalir dari lingkungan dan King Sui tersenyum kembali ke arah mereka. Semua anggota generasi ketiga telah tiba, dan mereka yang merupakan prajurit kelas 6 dan lebih tinggi, King Zi, King Yu, King Hui, King Yang, King Hu dan King Bei. Tingkat kultivasi King Bei saat ini sudah berada di puncak kelas 7 dan hanya berjarak sehelai rambut dari menembus ke kelas 8. Dia benar-benar menghayati namanya sebagai jenius kecil dari klan King. Meskipun menjadi salah satu yang termuda, budidaya bela dirinya telah melampaui banyak orang lain. Beberapa saat kemudian, King Yi dan generasi kedua lainnya tiba. Di atas panggung adalah kakek King Luo, yang secara alami diketahui oleh King Sui. Di sebelahnya adalah Lan Yu dari klan Lan, yang pernah ditemui King Sui beberapa kali sebelumnya. Namun, mengenai klan Tong dan klan Feng, King Sui belum pernah bertemu hakim mereka sebelumnya. Klan Tong mengirimkan seorang pria setengah baya yang kekar sementara perwakilan klan Feng adalah seorang wanita muda yang menawan. King Sui tidak bisa tidak melirik wanita muda yang menawan itu beberapa kali. Kulitnya putih dan sehalus sutra putih, sepasang mata Phoenix-nya juga sangat menawan untuk dilihat. Dia mengenakan gaun biru langit yang dengan erat memeluk sosok montoknya, menampilkan kontur tubuhnya untuk dikagumi semua orang saat senyum tipis tergantung di wajahnya yang dewasa dan menggoda. King Sui tidak dapat mengatakan usia pastinya, tetapi dia menebak bahwa dia tidak semuda itu. Saat King Sui hilang dalam apresiasinya terhadap kecantikan Feng Clan,
dia terkejut kembali ke kenyataan setelah melihat Situ Nantian berdiri di atas panggung. Memikirkan bahwa hakim perwakilan dari kota 100 mil adalah rubah tua yang licik ini, Situ Nantian. Setelah menyadari keberadaan Situ Nantian, King Sui tidak bisa tidak memindai kerumunan beberapa kali lagi, karena dia tidak tahu apakah Situ Bufan juga akan berada di sini di antara para penonton, bersama dengan si King Zuang. Jauh di lubuk hatinya, King Sui memiliki keinginan yang kuat untuk melihat wajah dingin si King Zuang lagi. Seperti yang diharapkan King Sui, hakim utama di antara kelimanya adalah rubah tua yang licik itu. Situ Nantian menjelaskan aturannya sekali, saat suaranya yang keras dan nyaring mencapai semua orang di kerumunan. Aturannya adalah yang umum, tidak ada pembunuhan, tidak ada racun, tidak ada senjata tersembunyi, dan begitu lawan menyerah, pemenangnya harus tetap memegang tangan mereka. Setelah aturan dijelaskan, dimulainya kompetisi segera diumumkan. Ini membuat King Sui bertanya-tanya apakah semua pembudidaya memiliki cara langsung seperti itu. Namun, yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa peraturan tersebut juga menyatakan bahwa, dari semua pesaing hari ini, yang terakhir berdiri dapat dianggap yang terkuat di generasi ketiga. Namun, itu tidak terlalu buruk, karena setiap orang memiliki 3 peluang di atas panggung. Artinya, jika Anda kalah di babak pertama, Anda masih bisa memilih untuk bertarung sampai Anda dikalahkan 3 kali. Satu-satunya prasyarat adalah Anda masih dapat berpartisipasi. Setelah dimulainya kompetisi diumumkan, juri utama berangkat. Keheningan menguasai halaman saat para penonton menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi peserta pertama. Setelah beberapa saat, King Hu melangkah ke arena. Klan King tahu bahwa, karena ini adalah tanah kelahiran mereka, kompetisi bela diri ini secara alami harus dimulai dengan salah satu dari mereka sendiri.